BCA yang hadir, juga penyelenggara, boleh kasih tepuk tangan untuk para penyelenggara hari ini. Katanya kalau dimulai dengan perkenalan katanya. Jadi saya akan mulai dengan perkenalan karena katanya kalau misalnya tak kenal maka tak sayang. Tapi jangan sampai sudah kenal ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Berbahaya, berbahaya. Jadi izinkan kami memperkenalkan diri. Halo Sobat Investor, saya KJ7 yang hari ini akan memandu acara di pagi hari yang luar biasa ini. Sebelum memulai izinkan saya berpantun, mohon diminta cakepnya boleh ya? Oke, cakepnya mau pakai cengkok Malaysia juga nggak apa-apa ya, cakep boleh. Cengkok India silahkan, diminta cakepnya ya, siap? Oke, pagi hari makan kelapa. Wih, lu suka, rasanya segar melepas dahaga. Kita di sini telah berjumpa untuk acara istimewa. Selamat pagi, selamat datang di Money Maker Talk, sehat finansial di era digital. Selamat datang di Main Hall Bursa Efek Indonesia. Semoga hari ini ada afirmasi positif. Cuan, cuan, cuan. Itu kan afirmasi positifnya ya. Cuan, cuan, cuan. Ya kan kalau jaya, jaya, jaya itu beda. Organisasi yang lain ya. Tapi kalau cuan, cuan, cuan itu biarlah ya. Itu jadi jargon kita hari ini ya sobat-sobat investor. Nah hari ini seperti yang sudah ada di depan. Kami ucapkan juga terima kasih kepada penyelenggara hari ini, yakni adalah tim dari BCA sudah ada bersama dengan kita, juga dari IDX Channel. Boleh kasih tepuk tangan untuk para penyelenggara? Oke, sepertinya sudah tidak sabar untuk hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan dua narasumber kita, ada Mas Thomas dan Mas G. Hari ini kita akan bicara sesuai dengan tajuknya sehat finansial di era digital, atau yang lebih besar di belakang ini ya, sehat finansial di era digital. Nah, tadi sempat saya bertanya sebelum kita mulai, adakah yang tidak bawa handphone? Sepertinya tidak ada ya, tidak ada, karena handphone udah jadi bagian dari diri kita. Nah, kalau misalnya mau melihat tahun depan, selalu ada yang bicara, ini udah tinggal berapa hari menuju 2024, sobat-sobat? Coba 31 kurang 9. Wow, luar biasa, 2000 orang sudah berhitung hari ini. Berapa Mas? 22, oke cakep. 22 hari resolusi keuangannya sudah ada sobat-sobat? Udah ada, wah udah ada pasti ya di notesnya. Kalau nggak salah ada 7.300 poin kalau nggak salah ya resolusinya ya. Baik, udah ya, oh iya itu undang-undang apa resolusi keuangan Mas, mohon maaf. Target IHSG ya 7.000, betul kemarin IHSG ditutup di berapa? 7.000 tembus 7.100. Iya ya, semoga hari Senin dibuka menguat lagi ya. Oke, nah terkait dengan sehat finansial khususnya di 2024 juga di era yang sekarang digitalisasi. Nah ini ada satu fenomena baru ya kalau kita lihat adalah misalnya promo-promo yang ada di handphone. Nah itu kayaknya kalau setelah pandemi rasanya kok kayaknya lebih mudah check out ya. Ada yang sama seperti saya, mungkin Bu Putri enggak. Bu Putri beda ya, Bu Putri beda. Bu Putri kan pas pandemi, aduh uangnya mau kemana ya, investasi kalau kita kan malah belanja ya. Selain Bu Putri, ada yang sama pengalamannya seperti saya, kok kayaknya check outnya lebih gampang? Ada? Nggak ada? Oh nggak ada, saya suka afirmasi positif, berarti saya aja, oke, workshop hari ini selesai. Udah beres ya ternyata goalnya. Saya aja ya kan. Nah ketika di zaman yang sekarang mungkin akhirnya perlu ada strategi baru ya. Beda, mungkin tantangannya beda zaman, beda tantangan. Kalau di zaman dulu kayaknya nggak terlalu susah kalau misalnya mau check out barang ya kan. Karena takutnya dikirim batu ya gitu, suka kayak gitu. Aduh aku kalau beli online takut gitu. Tapi sekarang dengan adanya teknologi, penyerapan teknologi yang lebih tinggi, justru kita harus punya strategi baru karena mungkin ada banyak impulsif pengeluaran begitu ya. Nah itu yang kemudian jadi salah satu tantangan juga, dan itu yang mungkin itu hanya satu dari sekian hal yang akan kita bahas dari hari ini. Bagaimana kita mengelola keuangan untuk kemudian mapan secara finansial di masa depan, amin. Amin, cuan, 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 ya kan? Oke, kalau begitu langsung saja mungkin kita langsung memanggil saja ya untuk narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Mas Thomas dari BCA, silakan Mas Thomas. Silakan Mas, boleh di tengah. Oke, kalau begitu
begitu langsung yang kedua kami akan panggil komika terkemuka tanah air global Asia Tenggara. Udah senyum-senyum. Mas G Pamungkas. Oke. Karena kalau saya ngomong kelamaan nanti kayak ini acaranya kok si Keisha terus ya. Enggak ya. Ini kok narasumbernya. Oke, salam sehat Mas Thomas dan juga Mas G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, ya. Salam Terima kasih sehat. sudah mengundang ya, ini saya suka banget nih. Iya, udah sering ya. Bergizi, kan? bergizi. Bergizi. Semoga hari ini daging semua ya. Daging. Ini daging semua dan ini adalah demi kesehatan jasmani ya. Jasmani. Jasmani ya. Tapi kalau hari ini juga kita akan mendengarkan petuah-petuah dari Mas Thomas nih kayaknya. Mas Thomas, bimbinglah kami ini domba-domba yang hilang seperti ini. Tadi kita bicara mengenai tajuk utamanya adalah sehat finansial di era digital. Nah Mas Thomas, kalau mau ngomongin masalah sehat finansial di era digital, kayaknya kalau tantangan di zaman-zaman yang sebelumnya sama zaman sekarang, sepertinya ada perubahan ya, tantangannya beda lagi ya. Kalau sekarang lihat Instagram, ada perdebatan seperti ini katanya. Aduh kalau misalnya mau mengelola keuangan itu orang terbagi dua katanya. Ada kalangan frugal living, ada kemudian kalangan yang kayak YOLO, pokoknya you only live once katanya. Kalau misalnya punya uang, baiklah dinikmati sekarang. Karena umur nggak ada yang tahu, masa pencapaian yang sudah dikerjakan selama bertahun-tahun tidak dinikmati. Nah kalau dari Mas Thomas dan Mas G, melihat sekarang apa iya sih betul kalau misalnya lifestyle sekarang yang ada saat ini itu jadi tantangan buat generasi sekarang? Mas Thomas silakan. Oke, thank you Keisha. Sebelumnya nyapa teman-teman dulu ya. Selamat pagi teman-teman semua. Wah happy banget nih pagi-pagi hari Sabtu di penghujung tahun nih. Teman-teman masih semangat banget datang ke sini untuk tadi apa? Jasmaninya harus naik gitu. Mungkin ini kesalahan-kesalahan 2023 harus kita koreksi untuk 2024 jasmaninya harus cuan. Gitu, oke. Jadi singkat dulu nih ya, jadi tadi pertanyaan Keisha apakah betul dengan adanya COVID 2019, 2020, 2021 itu merubah atau men-shifting kita punya behavior gitu. Mungkin teman-teman di belakang boleh sedikit kasih show, ini data punya BCA ya teman-teman. Nah ini yang atas sorry, ya oke. Ini kan data transaksi BCA, kita lihat ada yang menggunakan mobile dan internet banking, itu yang biru. Lalu kalau yang hijau itu menggunakan ATM, dan yang merah itu teman-teman mungkin datang ke branch kalau zaman dulu. Nah teman-teman lihat patternnya itu dari 2020 sampai 2023 kuartal 3 terlihat yang hijau itu naik substansial ya teman-teman, baik dari frekuensinya maupun dari value-nya. Gitu. Nah ini menunjukkan adanya perubahan habit ya teman-teman ya. Mungkin kalau dulu orang lebih cenderung harus datang, harus lihat barangnya. Sekarang ini orang lebih melek teknologi, dengan teknologi jadi lebih tertendensi kalau tadi Keisha bilang lebih impulsif teman-teman gitu. Jadi kalau aku rumuskan sedikit ya faktor pendorongnya pasti COVID teman-teman. Kita kalau di kantor selalu bilang the best CTO. Bisa Chief Transformation Officer, bisa Chief Technology Officer, itu adalah COVID. Karena sebenarnya kita going digital itu mungkin sudah dari lama, mungkin sudah dari tahun 2000 awal itu sudah kita gaungkan, yuk going digital. Tapi tidak berubah, begitu COVID-19, langsung semua shifting gitu ya teman-teman. Tapi selain faktor yang mendorong, faktor penerimanya juga teman-teman. Faktor penerima teman-teman adalah karena teman-teman ini generasi millennials, generasi Gen Z itu sangat adaptif ya teman-teman. Jadi kalau COVID itu terjadi tahun 80-an, yang waktu itu papa mama kita generasi baby boomers, mau ada COVID, ya sudah mereka dia mungkin diem di rumah ya, kita nggak tahu ya karena tidak terjadi. Cuman adaptif mereka itu kan tidak seadaptif kita ya teman-teman. Begitu dikasih teknologi langsung dipakai semua gitu. Nah penyerapan teknologi ini kalau kita masukkan ke literasi keuangan itu ada plus dan
negatif dan positifnya teman-teman, dalam artian kemudahan. Kemudahan itu menimbulkan negatif dan positif gitu. Positif ya teman-teman, everything jadi lebih mudah ya teman-teman. Mau belanja lebih mudah, mau cari informasi lebih mudah gitu kan ya. Tapi faktor negatifnya juga ada, lebih mudah juga, lebih mudah terjerumus. Karena cari informasi sekarang banyak influencer ya teman-teman yang menjerumuskan gitu ya. Jadi kemudahan itu pun juga ada bad side-nya. Lalu kalau kita bilang kemudahan dalam berbelanja itu bad side-nya juga teman-teman jadi cenderung lebih impulsif. Tadi Kesia bilang mungkin kalau di awal-awal sebelum 2019 teman-teman mau lihat belanja online itu kok kayaknya mikirnya 2-3 kali lipat. Bener nggak nih barang dikirim batu atau dikirim barang gitu kan. Nah sekarang mungkin teman-teman biasanya yang cewek-cewek nih even nggak tahu tiba-tiba ada ting datang ke rumah, saya belanja apa ya? Paket gitu. paket siapa yang belanja ya? Mungkin sambil tidur ngeklik ini buy gitu kan, saking sudah di bawah sadarnya jalan sendiri gitu, saking mudahnya gitu. Nah itu yang mungkin harus kita perhatikan teman-teman, karena sekarang kalau kita tidak kontrol dari dalam diri kita sendiri, teknologi itu akan bisa menjadi pisau bermata dua, sangat membantu ataupun sangat destruktif gitu teman-teman. Nah sedikit mungkin gambaran kita di industri keuangan ya teman-teman. Next slide boleh. Nah ini kita ada sedikit survei dari Capgemini Research Institute ya teman-teman. Ini kita survei terkait behavior atau preference yang anak-anak muda HNWI sekarang gitu ya. Kalau di sini kelihatan kita ambil yang 3 besar itu mereka lebih prefer to conduct transaction on their own. Jadi dalam artian mereka itu sekarang sudah tidak butuh orang, mereka bisa melakukan transaksinya sendiri. So di bisnis pun kita melihat itu sebagai opportunity, kita keluarin semua platform dari A sampai Z, warna biru, warna hijau, warna merah, semua ada semua teman-teman. Karena kita melihat memang ada pergeseran behavior dari klien-klien kita. Yang kedua, actively manage personalized investment strategy. Jadi sekarang teman-teman mungkin sudah lebih melek tentang investment teman-teman, dan sudah strateginya itu udah nyari di sosial media itu di mana aja nih. Banyak yang ngomong kan, mungkin kalau dulu orang tua kita beli tanah, beli rumah, beli emas, sudah masukin celengan saving gitu kan ya teman-teman. Sekarang teman-teman dikasih tahu gitu, kapan kayanya? Yuk main saham, yuk main kripto, yuk main FFT. Nah makanya itu pun shifting teknologi itu pun menggeser dari yang behavior, produknya pun bergeser teman-teman. Kalau tidak ada teknologi, kripto enggak ada, NFT itu enggak ada teman-teman. Kalau saham sudah ada, tapi dengan teknologi dipermudah, teman-teman bisa beli di aplikasi. Kalau dulu teman-teman datang ke sini, isi form, saya mau beli, ya kan. Sekarang dimanapun sambil tiduran bisa, gitu kan. Tapi asetnya itu sudah ada. Nah yang kedua terakhir, kripto dan NFT, itu kan benar-benar baru muncul karena teknologi teman-teman. Gitu. Nah yang ketiga, prefer an advisory with matching socio-demographic profile. Jadi masing-masing teman-teman ini tidak mau disamaratakan. Mereka itu punya preferensi sendiri-sendiri dari daerah A, daerah B, daerah C, umurnya, latar belakang keluarga, mereka punya preferensi investasi masing-masing. Jadi kita di industri keuangan juga nggak bisa langsung pukul rata jebret semua informasi teman-teman serap, karena teman-teman punya preferensi masing-masing. Gitu teman-teman. Jadi next slide mungkin boleh. Nah cuman kalau kita lebih dalemin lagi teman-teman, ternyata hingga sampai sekarang ya millennials ya, what channel do millennials yang itu mereka nyaman untuk melakukan transaksi, itu kan kita bagi dua, advisory sama yang bawah itu transaction. Terus ada face to face, audio visual interaction, dan self service yang teman-teman bisa lakukan sendiri. Tadi kan kelihatannya semua teman-teman bisa mandiri. Tapi kalau ditanya duit gede mau dimasukin, yang bagian bawah transaction dan education, teman-teman rata-rata klien kita itu sudah confidence untuk melakukannya sendiri. Tapi kalau dalam pemilihan investasinya, advisory-nya, nah ternyata banyak teman-teman kita ini yang sebenarnya masih butuh loh face to face, konsult langsung gitu. Karena ya mungkin
semakin kesini tadi ya teman-teman juga pasti sudah menyadari bahwa jebakan-jebakan Batman atau literasi menyesatkan itu makin banyak. Jadi nggak bisa teman-teman cuman rely on Instagram ngomong cuap-cuap ikutin gitu. Banyak yang menyesatkan. Nanti mungkin Mas G juga bisa cerita dari sisi Mas G ya. Banyak Mas G sebagai pelaku yang invest gitu gimana pengalamannya untuk menyerap distorsi informasi di sosial media gitu. Mungkin dari aku segitu dulu, Kesya. Ada changing ya. Tadi kalau menarik, aku tuh menarik karena data-datanya. Ternyata berarti orang dengan pandemi, dengan adanya digitalisasi, behavior keuangannya justru shiftingnya cukup besar ya. Sangat shifting. Jadi kalau kita, tadi kebetulan datanya kan 2019 benar-benar kita tarik COVID itu eksponensial. Tapi kalau kita bandingin sebelum 2019, itu bisa dibilang kita kayak go digital itu kayak flat. Oh. Karena orang ya waktu itu generasinya teman-teman juga masih kecil, belum pegang uang. Jadi yang pegang uang masih papa mama kita dan mereka juga tidak bisa adapt dengan secepat itu. Iya, Mungkin sekarang papa mama kita juga pun kita kasih digital banking, mobile banking juga belum berani ya. Ada beberapa yang waduh maunya tetap ke branch gitu kan ya. Nah tapi kalau teman-teman kan ngapain ke branch gitu kan ya gitu. Justru dengan pandemi orang jadi adaptasi digitalnya jauh lebih tinggi jadinya. Betul. Baik dari ya ada akhirnya two way. Mau duitnya karena ada teknologi semakin mudah, apa mau diinvestasiin atau mau dispendingin. Itu both Betul. ways akhirnya jadi membuka jalan selebar-lebarnya untuk dua hal itu Betul, ya. tinggal kebijakan teman-teman tadi pisau bermata dua. Teman-teman cari duit pun lebih mudah di era digital kan. Saya setuju. Teman-teman mungkin waktu itu boleh cerita dikit ya teman-teman ke Thailand kan banyak yang just tip ya. Ada di satu platinum ya kalau nggak salah yang Iya, just tip itu. Banyak sekali dari berbagai negara mereka live di situ. Indonesia, Jepang, itu kan di Thailand, Jepang, Cina, semua orang live dan itu mereka aku lihat price tag-nya dengan yang mereka tawarkan asal teman-teman tahu dikali 2 langsung sama mereka. Sebentar, ini yang para just tip ini mereka live. Live Mereka di yang toko ya. kalau just tip kan mereka lihat live ya, Iya. yang audiensnya. Tapi kebetulan aku di sana itu ngelihat yang live di Instagram itu mereka live betul di situ dan itu Mas dia banyak tertarik. dari berbagai negara. Ya, ya. Kebetulan Nggak masalah kalau yang orang Indonesia just tip live ya just tipnya pokoknya sini aja. Iya. Pulang-pulang yang selamat datang tuh bea cukai. Selamat langsung kena ya. buka kopernya. Wah. mereka bawa koper kosong, Mas G. Hah? Mereka bawa koper kosong. Jadi jalan-jalan betul-betul hanya buat Iya. Betul. apakah beralih profesi kita semua ini ya habis ini? Ya bea cukai tetap selamat datang. Benar tetap ya. Saya tidak Tetap beli koper disambut. kosong, tidak ada di Indonesia. Bayar. Tapi itu berarti satu hal yang akhirnya changing ya. Tadi aku suka sih karena cari duit juga jadi lebih mudah, tapi cari spending juga jadi lebih mudah. Tapi di satu sisi juga memang invest juga jadi lebih mudah. And then back to our options lagi ya. Tapi kalau selama tadi ngomongin masalah impulsif dengan mudahnya teknologi, kayaknya sekarang kalau misalnya buka handphone very easy untuk to do something with it gitu. Entah itu mau belanja, entah itu mau investasi, buka rekening, apapun. Mas G, pernah di masa pandemi ini, pernah nggak mengalami yang impulsif kayak gitu? Impulsifnya lebih ke arah mana? Investasi, impulsif spendingnya ada kah? Nah kalau aku untungnya enggak. Karena kalau aku tuh gini ya. Aku kan sebagai komedian itu kan tugasku adalah membedah masyarakat atau membedah satu generasi terus dibikin kelucuan di situ. Nah dari situ tuh yang aku pelajari tuh gini, ini yang terjadi kita bedah ya kenapa generasi milenial tuh kok atau Gen Z tuh kok seperti ini nih konsumtif banget nih terhadap digital. Jack Ma tuh pernah bilang ada perbedaan antara orang pintar sama orang bijak. Bedanya adalah orang pintar itu tahu maunya apa, orang bijak itu tahu apa yang dia nggak mau. Nah kita itu sekarang berada di generasi di mana orang-orang tuh banyak banget orang yang pintar. Yang gue pengen kaya, gue pengen baju ini, gue pengen ini, gue pengen ini. Sedangkan orang bijak dia tahu apa yang dia gak mau, gue gak mau bangkrut. Nah dari situ aja tuh policy making, decision making itu udah jelas. Jadi ketika orang yang kita ketemu anak-anak yang, oh ya gue pengen beli baju ini, gue pengen pakai kalung ini, gue pengen berlian di sini semuanya, gue pengen baju yang mahal banget ya, saking mahalnya tuh bukan cuma 2 doang tapi 8, udah kayak gurita kayak gitu. Nah orang yang bijak akan bilang, gue pengen baju yang asal nggak mahal, asal
asal apa fungsional, asal apa. Jadi di situ tuh udah kejelas gitu. Ibaratnya kayak gini, teman-teman lapar, gue pengen makan yang enak gue pengen makan Itali, gue pengen apa. Sedangkan yang satunya lagi adalah, gue yang penting gak mau makan kacang, karena kacang itu bikin alergi. Kan lebih simpel tuh. Yang kayak gitu. Nah kita tuh hidup sekarang di masa dimana banyak banget orang-orang yang konsumtif, banyak banget orang-orang yang tahu ini, sehingga tidak bisa membedakan apa itu kebutuhan primer, sekunder atau tersiernya itu. Prioritinya jadi nggak jelas. Iya, dan mungkin di situ jangan salah ya, di situ tuh aku merasa asing. Karena apa? Karena aku berada di dalam komunitas atau dalam pertemanan di mana dikelilingi sama yang kayak gitu semua. Dikelilingi kayak gitu. Ibaratnya kayak gini nih, aku tuh influencer. Aku tuh dibilang aku konten kreator atau apa influencer kayak gitu kan. Bagiku sosial media itu untuk menangkap momen hidupku. Jadi kalau misalkan aku ngepost terserah kapanpun aku mau. Tapi aku itu hidup dikeliling orang yang mereka influencer tuh yang bilang, oke nih gue harus ngepost sekarang nih. Soalnya kalau enggak engagement gue turun. Jadi saya tuh hidup di tengah orang-orang yang mikir hidupnya itu dikontrol sama sosial media. Dan di situ merasa terasingkan. Nah mungkin pemikiran-pemikiran yang orang bijak ini mungkin akan merasa terasingkan sama orang-orang yang banyak orang pintar ini kayak gitu. Nah di situ tuh perlu ngedifferentiate gitu kayak ini wajar gak ya, sehat gak ya kayak gitu. Karena aku gak mau aja aku kerja 3 bulan, banting tulang, habis dalam waktu 3 hari gara-gara aku pengen healing kayak gitu. Kerja 3 bulan habis di Bali gitu ya. Ya ampun, ini kerja 3 bulan nih, terus habis itu kayak aku pengen healing ke Bali. Terus iya kenapa ini kok mahal banget, iya soalnya ntar kita kan di kolam, makannya di kolam juga. Sarapan di atas kolam. Makannya itu mah kayak soang di aur lu makan kayak gitu loh. Jangan apa gitu maksudnya. Iya kan makan di kolam gak di ada loh yang di meja gitu loh. Paham gak? Tapi memang kalau dilihat di sosmed, menggiurkan Mas G. Karena apalagi waktu pandemi itu kan, banyak work from anywhere, WFA ya sebutnya ya, work from cafe. Akhirnya mulai dari anywhere, from cafe, naik lagi from Bali. Itu ala-ala tuh. Akhirnya mulai kalau di Bali, belakangnya sawah-sawah atau pantai, depannya laptop, tulisannya hustle, asik. Itu kan jadi kayak it's a thing katanya kerja sambil healing. Tapi sebenarnya yang pentingnya healingnya ya kan. Iya. Spending uangnya. Emang kalau Mas G sendiri maksudnya kan dalam di industri Mas G nih kerja sekarang sebagai seorang influencer juga. Adalah daya tarik dari sosmed yang kayak wah keren nih kalau kayak gini nih spending ke healing kayak gini keren nih. Kan rewarding, ada pemikiran kayak gitu. Mas G ada pemikiran gitu gak? Maksudnya ada. Kayak misalkan gini, aku sama istriku tuh kami waktu itu pertengahan periode ini kami ke Jepang akhirnya. Dan itu pun gara-gara kayak serunya Jepang ini ya udah deh nanti kita rewarding ke situ aja. Tapi itu rewarding tuh seperti cuti gitu loh. Maksudnya kayak ini kita udah kerja berapa bulan. Nah rewardnya itu setengah 6 bulan loh itu kami. Bukan yang kayak anak-anak zaman sekarang tuh kayak 6 bulan ke Jepangnya? 6 bulan ke Jepang? Enggak, dalam 6 bulan kerja. Kaget. 6 bulan ke Jepang. Wow, besar sekali. Dalam 6 bulan kerja. Oh, 6 bulan kerja. Baru abis itu. I see. Bulannya ke Jepang. Iya, 6 bulannya kita ke Jepang abis itu. 6 Oh. bulan di Jepang. Enggak ada bercanda. Enggak, jangan nyesasin. Ngobrol deh Mas. Oke. Gitu. Terus habis itu kalau sedangkan kayak aku ada beberapa temanku yang kayak aduh gue udah lama banget nih kerja gue. Lah lu bulan lalu baru ke Thailand. Iya. Nah. Kayak kok apa sih dengan jiwa yang konsumtif ini kenapa? Apakah lu butuh atau lu ngerasa lu butuh? Lu ngerasa karena ngelihat Instagram terus kayak ini seru banget ya kayaknya gue butuh deh. Ini seru banget kayak gue butuh. Seru banget nih kayaknya ke Thailand. Aku juga harusnya ke Thailand deh bulan depan. Nah iya. kayak gitu-gitu ya. Karena gini kalau misalkan kita hidup ya, kalian inget deh orang tua kalian dulu ada gak kayak gitu? Lagi di meja makan, terus bapak kalian, pengen ke Thailand gitu. Gak ada kan? Gak ada. Indonesia itu dijajah sama Belanda 300 tahun. Tidak pernah ada ceritanya lagi gerilya gitu. Gue pengen ke Thailand kayak gitu. Gue pengen makan dilempar kayak soang gitu. Gak ada. Kayak gitu. Gara-gara sosmed sebetulnya ya. Sekarang itu kita terlanjur nurut sama apa yang kita mau, bukan mengetahui apa yang kita butuh. Kan yang paling benar kan itu sebenarnya. Very good point sih. Kalau tadi kata Mas G mengutipnya yang Jack Ma ya. Kalau orang pintar tahu apa yang dia mau. Ya seperti itu ya. Saya rasa kayaknya teman-teman lihat ya kalau di TikTok itu yang ada 26 tahun harus punya 100 miliar. Nah Gen Z sekarang tuh ada seperti itu gitu.
Mungkin itu masuk kalangan orang pintar, tahu maunya apa. Tapi kalau orang bijak harusnya tahu yang tidak maunya apa, yang nggak mau bangkrut. Iya. Nggak mau misalnya nanti udah tua nggak punya dana pensiun, itu bijak, akhirnya bisa di breakdown ya, harus ngapain, harus gimana. Tapi nggak bisa dipungkiri Mas G dan juga Mas Thomas, kalau misalnya tantangan handphone tuh, itu tuh besar sekali. Mungkin Gen Z lahir, istilahnya Gen Z ini lahir dari TK, udah pegang handphone lah istilahnya, udah kenal kayaknya. dari kandungan udah dikasih lagu-lagu dari iPad. Jadi udah tahu itu lahir mama iPad gitu kan, kayak mintanya iPad. Kalau misalnya generasi sebelumnya mungkin baru mengenal teknologi, sosial media yang gampang-gampang tadi kita juga cerita ya masalah makan hari ini bingung nyarinya di IG story. Teman-teman makan apa ya? Nah baru akhirnya pesan kayak gitu. Itu kan berarti sangat atraktif gitu medsos dan sangat mengubah kita gitu. Tantangannya besar, which is yang mungkin kalau kita di masa yang lagi coba berusaha gimana ya, ngadepin masih struggling gitu untuk bisa biar nggak mudah tergoda, it is indeed ya true juga karena setiap orang mengalami tantangan itu. Tapi kalau misalnya ada pandangan yang kayak YOLO lah Mas K, YOLO. Kalau kan udah kerja nih capek, ya boleh lah ke Bali 2 minggu sekali kan tekanan kerjaku tinggi gitu kan, ada yang kayak gitu. Tapi di satu sisi ada juga masyarakat yang frugal living. Aku punya rekan seperti itu, frugal banget. Jadi dia itu kalau misalnya tapi sangat baik, tabungannya kencang luar biasa, investasinya juga kencang. Tapi ada yang benar-benar garis keras gitu frugal living yang kayak aduh ini sepatu udah copot, udah nggak apa-apa kita masih bisa lem lagi gitu. Kayak yang itu pun tidak salah gitu kan sebetulnya kan. Selama penggunaannya tadi kan bijak, selama penggunaan masih nyaman dan lain sebagainya. Nah balance-nya itu di mana menurut Mas Thomas dan Mas G? Apakah Mas Thomas tipikal yang kayak oke, frugal, oke nggak apa-apa nggak masalah. Atau tipikal yang kayak YOLO lah nggak apa-apa gitu. Yang penting keluarnya nggak usah miliaran. Ada di sisi mana dan Mas Thomas sama Mas G lihat itu seperti apa? Mungkin Mas Thomas. Oke. Kalau dari aku sebenarnya balik ke preferensi masing-masing ya, kita nggak bisa samain gitu kan. Kadang cuman gini teman-teman, jangan sampai tadi kayak Mas G bilang, ke Bali makan di atas kolam, salad 200.000, habis pulang dari Bali, makanya mie instan selama sebulan. Menderita kemudian. Yang diposting yang di Bali gitu kan. Yang diposting yang di Bali. Wow, sangat realistis Mas Thomas. Atau kalau zaman dulu tuh kalau anak-anak kosan ya Mas ya, yang kayak makan di Padang. Wah, rumah makan sederhana. Betul. Besok-besok hidupnya sederhana. Itu jangan tuh. Jangan sampai makan proma tiap hari setelahnya Anak ya. kosan Betul. makan Padang, wah gaya. Besok Kan udah keren makan Padang. bagi rokok dong gitu. Bagi 100. Jadi berangkat mau healing mau nggak stres, begitu pulang stres lagi. Berarti besoknya mau healing lagi, nggak kelar-kelar teman-teman. Betul. Healing pulang healing stres, berarti harus healing lagi. Pertanyaannya, duitnya ada kagak? Betul. Mungkin itu lingkaran setannya ya Mas Thomas ya. Betul, sebetulnya. betul teman-teman. Jadi sebenarnya nggak, kalau dari aku tidak salah teman-teman itu butuh healing. Ya teman-teman, mau healing sebulan sekalipun fine, asal perencanaannya ada teman-teman. Mungkin boleh dinyalakan slide-nya yang aku ada 3, oh bukan, nah naik satu lagi. Sorry. Next. Before. Nah oke. Nah ini teman-teman, kalau healing itu kan kita asumsikan ini yearly spending ya teman-teman, anggap setahun sekali gitu kan ya. Oh berarti 6 bulan sekali masih masuk ya Mas G. Ya itu preferensi masing-masing, mau 6 bulan sekali, tapi kan itu 6 bulan ke depan Ya. lagi kerja keras ya Pak ya, banting tulang ya gitu. Nah tapi di sini tuh ada daily, monthly, yearly teman-teman. Kalau dananya unlimited mau dihajar semua silahkan. Tapi kalau dananya limited mau nggak mau kepepet harus pilih prioritas teman-teman. True. Gitu. Kejadiannya mau healing ke Bali tapi semua subscribe. Aduh kayaknya kalau ini saya yang ketampar Mas. Mau nonton Korea yang kuning. Mau nonton yang barat yang hitam merah gitu kan ya teman. Mau dengerin musik yang hijau gitu kan. Di subscribe semua padahal kagak dipakai juga mungkin. Cuman satu serial habis itu udah ditinggalin pindah ke ini. Tapi subscribe jalan terus. Bahkan kalau kita bilang yang event daily costly itu sebenarnya tanpa sengaja misalnya dikit-dikit teman-teman mungkin tiap hari sekarang minum kopi kekinian setiap hari bocor juga teman-teman
Jadi itu yang salah menurut saya gitu. Dalam artian kalau teman-teman mau ultimate goalnya adalah healing, berarti dengan asumsi dana yang terbatas ya teman-teman. Daily dan monthly-nya teman-teman harus kontrol. Tapi kalau teman-teman kan boleh healing itu, healingku nggak harus ke Bali, healingku cuma nonton Sabtu Minggu, nonton film aja gitu di rumah healing. Ya sudah berarti teman-teman akan milih monthly-nya kan. Tapi teman-teman akan korbankan yang yearly-nya. Gitu teman-teman. Jadi itu tinggal dipilih prioritasnya gitu teman. Nggak bisa pilih semua, jadi kopi kekinian terus tiap hari, semua subscribe jalan, habis itu 6 bulan saya mau healing ke Bali gitu. Yang ada habis healing stres lagi teman-teman. Memacu lagi, pusing lagi. Betul, jadi yang penting teman-teman tentukan dulu tipikal healingnya apa buat teman-teman yang paling cocok. Makanya balik ke preferensi teman-teman, mau nonton di rumah doang, go ahead. Mau lari pagi doang go ahead, mau harus ke Bali ya go ahead, tinggal nanti disesuaikan budgetingnya harus dari mana. Oke. Kalau Mas G? Iya sama, kalau saya tuh daripada ke Bali lebih murah ke Paris, Van Java. Oh iya baik, kaget ya. Tadi sampai saya pikir Paris Eropa ya, karena Macet sih lebih tapi. mahal. Paris Van Java. Bayarnya itu Bandung pakai ya? euro atau pakai apa? Itu beda. Bukan euro tapi iya. Euro A. Pakai iya. Euro A. Nah kalau aku tuh gini, aku tuh tipikal yang, karena aku tuh berusaha untuk menjadi bijak kan. Nah orang bijak yang aku pelajari itu adalah orang yang selalu, dia nggak bakal nyerah sama dua pilihan. Karena kadang-kadang kan orang tuh selalu ngeliat hidup tuh dua pilihan ya. Antara, misalkan kalau tadi tuh, antara rugi atau hemat. Antara boros atau hemat. Orang bijak tuh selalu mencari pilihan yang lebih baik. Kayak gitu, ada pilihan lebih baik. Katakanlah gini, ini baru aja terjadi deh. Aku tuh pengen komputer game. Dari dulu tuh, ngobrol sama istri tuh, aku pengen komputer game. Tapi istri bilang, jangan ini berapa butuhnya? Sekian, aku katakan nomor aja, misalkan 50 juta lah minimal. Kalau misalkan orang yang tahu bikin komputer tuh emang segituan itu minimal sekarang tuh. Mahal banget 50 juta, aku beliin kamu 50 juta buat kamu ngacangin aku. Enggak, kayak gitu-gitulah. Nah, pilihannya kan ada dua tuh. Pilihannya adalah aku gak beli atau aku harus nabung sendiri untuk beli. Nah selalu ada cara yang lebih baik. Cara gimana? Aku hubungin deh. Misalkan ya aku bilang Asus ya misalkan ya. Aku hubungin Asus terus bilang mau gak kerjasama menggunakan sosial media gini. Tapi gue pengen komputer gaming. Ntar gue kasih deh segini. Akhirnya dapat tahun depan. Nah itu tuh selalu ada jalan yang lebih baik. Kayak gitu, termasuk misalkan kayak tadi tuh, kayak mau liburan. Gue pengen liburan nih, tapi kalau misalkan liburan gue bakal keluar duit sekian. Gimana ya? Ada jalan lebih baik, gimana caranya? Ya udah kalau misalkan gitu, bikinlah dana tabungan buat liburan. Hal yang perlu kalian bayar adalah waktu, kalian sabar aja. Misalkan kayak gitu. Aku tuh, ya yang kayak tadi aku bilang, aku tuh ke Jepang aja tuh, bisa aja ke Jepang aku pada saat itu, ke Jepang yuk, ayo. Abis itu tinggal ngurus visa, terus kalau visa udah kelar langsung ke Jepang, itu Duitnya bisa aja. ada ya? Tapi kami nunggu 6 bulan. Karena kami nggak mau ada beberapa tabungan yang terganggu. Kan ada dana darurat, ada dana rumah, ada dana apa. Jangan sampai dana liburan itu mengganggu dana primer keluarga aku sama Kiku. Setuju. Kayak gitu. Jadi untuk lebih bijak gitu emang ada beberapa yang perlu dikorbankan tapi itu pengorbanan yang sangat amat kecil. Kayak gitu, cuman waktu kok, cuman perlu sabar doang kok. Kayak gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian lebih bijak, insya Allah tuh itu bakal apa ya, bakal enak sih, bakal adem sih. Mas G berarti lifestyle-nya lebih ke frugal kah atau tipe yang gimana dong berarti? Orang tuh ngelihatnya itu aku tuh vulgar. Vulgar? Orang, Baik. kok Bukan apa? frugal ya. Frugal. Apa sih? Iya, orang lihatnya tuh aku tuh hedon. Nah gitu lah. Vulgar lain lagi. Orang tuh lihatnya aku hedon, hanya karena aku itu gaulnya sama teman-teman yang hedon. Tapi tuh aku tidak kayak aku tuh nggak setiap malam keluar, aku tuh nggak melakukan itu. Ini by far ya, ini adalah hari dimana aku keluar rumah tanpa Kiku. Ini nih hari ini. Wih. Kayak gitu, biasa itu keluar sama Kiku aja. Itu pun juga keluar tuh ya pekerjaan. Kayak influencer atau apa kayak gitu-gitu. Atau kami ada nonton film premier kayak gitu. Emang bener-bener yang udah alhamdulillah sih udah bijak sama keuangan ya. Dan kami tahu juga misalkan ada beberapa teman-teman aktor atau teman-teman komedian yang kayak
gue habis lihat ini nih, dia tuh ngomongin tadi kan baru aja ngomong kan, jangan terpancing sama influencer yang bilang financial kayak gitu-gitu. Karena aku nih sebagai aktor juga, aku kan melakukan due diligence nih. Kayak maksudnya gini nih, ini ada satu aktor atau ada satu artis gitu ya. Terus dia ngomongin finansial gini-gini. Terus aku lihat gaya hidupnya di sosial media. Atau aku bayangin kayak 3 tahun lalu dia tuh gak pernah deh ada ngomong financial. Kok tiba-tiba dia ngomong financial sih? Gak percaya kayak gitu. Gak living the words gitu Iya ya? enggak. Raditya Dika, dia ngomong financial. Awalnya kan alay-alay, terus dia ngomong financial. Due diligence sih habis itu, oh dia kuliah S2 di UI, ngambilnya financial planning juga. Oh iya. Ngambil, enggak, S1-nya dia financial. Kalau nggak salah S1-nya ya. Terus habis itu dia juga selalu terlibat dengan financial talks kayak gini-gini. Dan beberapa omongannya tuh bagus gitu. Nah, aku follow. Ada waktu itu aktor tuh, aku gak perlu ngomong siapa, artis yang bilang, iya gue tuh baru banget nih, bilang waktu itu baru banget belajar main saham nih. Coba deh kalian ikutan gini-gini, saham gorengan ternyata. Iya. Kayak gitu loh. Sesat ya? Jadi kalau misalkan kalian pengen tahu juga follow di sosial media, tadi aku pengen nambahin itu. Kalian itu juga due diligence, ini orang integritasnya bisa dipertanyakan atau enggak. Karena hati-hati, ini pekerjaanku, namanya itu influencer. Tugas kami adalah menginfluence. Dan kami dibayar untuk itu. Ini influencer apapun ya, influencer financial atau politik atau apapun kayak gitu-gitu. Jadi kalian tuh due diligence juga, ini gimana nih ya kayak gitu. Kalau aku lebih ke gitu juga tuh. Mas G ini istilahnya ikan salmon yang menerjang air ya. Kalau kita bicara ngomong industri entertainment juga kan mungkin ya industri kreatif, ya lifestyle itu nggak bisa dibohongin lah. Enggak. Lifestyle yang yang tiap minggu jalan-jalan ke Paris itu kayaknya engagement Instagramnya tinggi sepertinya ya. Sangat menjual sepertinya. I woke up like this Paris gitu ya. Kenapa gitu? Kan yang itu kontennya yang bangun dari kasur ya kan, pas dibuka jendelanya, wih Menara Eiffel ya kan. Itu kan sangat menjual gitu. How do you keep yourself gitu Mas G bisa bertahan di lifestyle yang aku ya jadi orang bijak gitu. Gimana caranya gitu? Apakah dengan tidak membuka Instagram selama 1 minggu atau kita delete saja aplikasi gitu? How? Nah kalau aku tuh gini, aku tuh selalu taruh balance di waktu. Jadi gini, banyak orang yang bilang jangan buka Instagram lah. Ntar lu konsumtif, jangan buka Instagram. Nah itu yang tadi aku bilang tuh, kayak kesannya hidup tuh membagi kita menjadi 2 pilihan. Antara jangan buka Instagram atau buka Instagram dan menjadi konsumtif. Aku tuh ngeliat ada satu pilihan lagi di tengah-tengah. Satu pilihan di tengah-tengah adalah gini, dengan kita buka Instagram kita juga bisa ketemu informasi, betul? Kita juga bisa ketemu informasi tentang financial, betul? Kayak misalkan ini nih kayak gini aja. Tadi tuh aku ngeliat slide itu ada yang menarik tuh. Kebanyakan orang itu kan dulu itu pergi ke kantor cabang atau kantor pusat. Mereka mau investasi datang ke situ. Dan mereka ketika di situ, mereka ada kesempatan juga untuk bingung dan bertanya. Tapi aku bingung nih, ini bagus gak sih? Oh kita ada kok konsultannya. Iya kan? Nah sekarang gak ada, karena sekarang itu kan orang pas bangun tidur itu kan buka handphone aja. Langsung, oh gue invest di sini kayak gitu. Sebenarnya ada, cuma kalian gak tahu aja. Sebenarnya ada kalau misalkan kayak di aplikasi MyBCA itu ada kan kayak informasi ini loh, ada informasi yang kayak gini-gini tentang market, tentang apapun itu dikasih tahu di situ ketika kalian pengen obligasi atau apa gitu-gitu. Nah, itu tinggal dicari aja asal kalian itu willing karena informasi itu emang udah tersedia di situ, kalian cuman cari tahu sendiri. Berbeda sama zaman dulu di mana nggak ada digitalisasi, jadi kalau misalkan kita datang kita bisa nanya. Kayak gitu. Aku tuh sesimpel gitu jadi ditaruh balance-nya gitu kayak Instagram bikin konsumtif tapi bisa bikin kalian bergizi juga nih, tinggal dilihat aja kayak gitu. Bijak secara priority tapi juga bijak secara pilihannya ya. Jadi kalau itu kan jadinya kita menggantungkan diri kepada sosial media. Selama sosial media terbuka ya kita jadi ikutan gitu. Tapi kita have power of it gitu ya. Aku kalau misalkan mau lihat ini explore-ku itu tuh oke, kalau explore Instagram sekarang jadi aneh banget, tiba-tiba jadi banyak banget K-pop girl di Instagram. Tapi dulu tuh explore-ku tuh kayak TED Talks kayak gitu loh. Iya. Terus ya itu omongannya Jack Ma salah satunya, catur kayak gitu. Jadi hal-hal yang bergizi aja gitu, yang enak buat. Sebenarnya sekarang pun masih ada, cuman ketutup aja. Iya kan, tutup sama joget-joget TikTok. Gitu. Tenggelam sama joget-joget TikTok ya. Mungkin Mas Thomas mau nanti ada bikin akun TikTok itu namanya joget investasi atau apa gitu. Gimana itu joget investasi? Chart gitu kan, wah chart gitu. Ada chartnya gitu kan. Joget turunin uang ya.
Ritual intinya. Mas, tapi Mas Thomas, kalau mengelola investasi gitu, mengelola kan tadi kalau dibilang ya udah akhirnya it become our power juga. Balik lagi sama kita lagi ya yang mengontrol bagaimana dengan era digitalisasi yang begitu kuat, teknologi sosial media yang begitu kuat. Tadi ya aku suka Mas G meng-highlight soal kalau orang kalau mau investasi harus datang ke cabang dulu, ke branch ya kan yang ada di data tadi. Tapi sekarang udah lebih gampang gitu. Berarti kan sekarang kita punya kalau bisa dibilang 100% power untuk memilih, menyaring dan menyesuaikan sama apa yang kita mau gitu, yang sesuai investasinya sama kita gitu. Nah, caranya gimana Mas? Karena kan sebenarnya gini ya, kalau mau Google banyak pasti, gampang. Mungkin lebih gampang kalau misalnya follow influencer, karena mungkin dia tiap kali kasih konten ya udah kita tinggal seiring dengan kita scrolling sosmed dapetnya yang bergizi gitu. Tapi more than that, apa sih yang harus kita persiapin Mas? Untuk berinvestasi dengan bijak di era sosmed yang luar biasa ini. Oke, balik. Tadi informasi tadi yang Mas G bilang betul banget dalam artian orang dulu itu kesulitannya mencari informasi. Kalau kita sekarang informasi kebanyakan kesulitannya adalah mensortir informasi gitu kan. Kalau tadi ke cabang untuk cari informasi, sekarang informasi itu buka handphone semua informasi ada, kita mensortir. Tadi Kesya bilang kita punya 100% power, sebenarnya betul power di kita, cuman kadang kita malah dilemahkan dengan power handphone kita. Gitu. Jadi sebenarnya keputusan untuk membeli, menerima informasi tersebut salah benar itu kan di kita. Cuman kita kayak lose the control aja, kayak tiba-tiba terima mentah-mentah langsung execute. Karena tadi kan untuk execute kita sudah bisa mandiri. Tapi otak kita kayak cenderung males untuk melakukan pekerjaan PR-nya gitu kan, untuk due diligence. Kalau misalnya kita males due diligence ke produknya, ya berarti lihat influencer, berarti due diligence ke influencernya. Gitu. Kalau Mas G tadi kan melakukan due diligence terhadap influencer ya. Mungkin tidak ada waktu untuk due diligence terhadap produk karena kesibukan. Nah, punya teman kebetulan sesama public figure tahu tentang investasi di due diligence kan. Justru nih orangnya. Tapi sebenarnya due diligence itu harus dilakukan. Jadi itu tidak ada way out teman-teman. Tinggal teman-teman milih investasi di diri sendiri dulu, due diligence terhadap produk, atau ya percayakan mungkin ke teman influence, tapi influencernya juga harus di due diligence teman-teman gitu. Terus bagaimana menyiapkan gitu kan, balik lagi teman-teman harus tahu goalnya teman-teman itu apa gitu kan. Goalnya apakah tadi balik healing dalam sebulan atau mau Netflix seumur hidup gitu kan. Goalnya harus tahu dulu teman-teman. Nah mungkin teman-teman belakang boleh tampilin satu slide yang tadi untuk usia. Nah ini ya teman-teman, ini sebelumnya tadi ya. Ini life stage ya teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman di sini banyak yang 18, 25, 26 sampai 35 lah ya. Jadi di situ kan kelihatan teman-teman. Ada kalau yang new jobber itu kan 18, 25, berarti financial needs-nya menurut literasi sebenarnya belum berat-berat banget teman-teman. Ya saving plan, lifestyle, personal financing, transportation, belum yang berat-berat banget sampai merencanakan pensiun, kejauhan. Tapi teman-teman juga harus melihat next-nya, teman-teman akan masuk ke stage yang mana. Stage berikutnya yang 26 sampai 35 tahun sudah mikirin tentang bagaimana membeli rumah, bagaimana membiayai keluarga kalau teman-teman ingin berkeluarga gitu teman-teman. Jadi tidak serta-merta teman-teman cuma melihat, wah saya lagi di 18 sampai 25 and then stop di situ, karena teman-teman akan running out ke stage-stage berikutnya teman-teman. Nah kalau teman-teman, nah dari sini teman-teman kan bisa lihat, misalnya pensiun kalau punya kedewasaan itu kan yang paling ujung di atas 55. Teman-teman mau persiapkan dari sekarang juga enggak masalah, karena untuk berinvestasi itu teman dan musuhnya sebenarnya satu teman-teman, waktu. Teman-teman terlalu telat juga berarti yang diinvest harus lebih besar. Teman-teman sedini mungkin yang diinvest bisa kecil-kecil, bisa sambil belajar. Tapi kalau sudah terlanjur tua baru sadar, nah itu sudah no way out, sudah pilihannya itu jadi lebih terbatas gitu loh teman-teman. Sudah tidak ada waktu buat belajar gitu teman-teman. Jadi kalau tadi Kesya sempat sebut 26 dapat 1 miliar, kok sekarang agak terlalu agresif ya. 26 1 miliar harus dijabarkan caranya dari mana. Akhirnya banyak teman-teman kita juga untuk mengejar target itu tanpa
edukasi yang tepat, masuk ke investasi bodong, tadi balik ke G, malah tidak mikirin apa yang dia takutkan. Dia cuma mikirin apa yang dia mau, 26 dapat 1 miliar, tapi nggak mikir umur 25 kehilangan semua uang, masuk investasi bodong. Nah jadi harus orang pintar dan orang bijaknya tadi balik teman-teman. Betul, orang bijak itu harus tahu, jadi mending pelan-pelan tapi make sure ya teman-teman. Gitu. Terus kalau dari risk appetite ya teman-teman yang paling bawah, biasanya teman-teman yang sekarang di bawah 35 tahun, biasanya risk appetite-nya secara general itu akan risk seeker ya teman-teman. Jadi harusnya agresif secara general. Karena teman-teman mungkin belum ada tanggungan gitu, tapi kan background keluarga juga akan mempengaruhi gitu teman-teman. Mungkin teman-teman ada tiba-tiba ada tanggungan orang tua, nah itu kan akhirnya shifting teman, itu dibalikin ke teman-teman. Tapi secara general itu harusnya agresif dan pemilihan produknya pun nanti bisa disesuaikan yang tipikalnya agresif teman-teman. Gitu. Jadi balik ke pertanyaan Kesha, gimana sih yang harus kita siapkan? Teman-teman harus tahu goalnya dulu, risk profile teman-teman, baru kita bicara produknya itu teman-teman punya duit harus kemana. Powerful, suka sekali Mas Thomas. Harus tahu dulu, aku baru pertama kali lihat loh to be honest Mas Thomas. Bagaimana kalau life stage-nya kira-kira goalnya apa, which is relate sekali. Dan risk appetite-nya cenderungnya kemana. Karena kadang aku pun gak tahu waktu awal-awal ya, risk appetite-ku sebenarnya seperti apa. Betul. I don't know what I'm fear gitu, jadi kayak aku gak tahu aku tuh takutnya apa sebetulnya ya kalau dalam rata-rata orang kalau ditanya ditembak pasti konservatif. Iya, Ya kan, iya. wah mau yang aman-aman aja ya, iya mau yang aman-aman. Tapi kalau teman-teman masih muda mau yang aman-aman, nggak kaya-kaya teman-teman. Betul juga. Ini pilihannya yang paling akhir itu kan professional senior itu hitungannya kalau misalkan kita udah kakek-kakek kan ya. Iya sudah. Kok masih ada wedding lagi ya Mas? Itu maksudnya wedding cucu kan ya? Ada apa? Ada wedding lagi tuh di bawah itu tuh. Oh betul. Itu maksudnya Kan cucu gak kan ya? apa-apa, mau Betul. Wedding cucu kan? Tapi mungkin kalau Mas G mau untuk diri Enggak, sendiri lah, boleh. Jangan lihat jangan aja ke lagi. saya dong. Ini kan yang bikin Anda nih. Gak apa cerita aja Mas, kenapa sih Mas? Jujur. Kaget, lihat aja lagi Mas wedding Ge. cucu pun juga dihitungin ini Betul. soalnya. Iya, Makanya temennya Mas G, Bang Radit kan juga sudah menyiapkan sampai pensiun cucu kan? Radit itu udah menyiapkan sampai Pensiun Pensiun cucu. cucunya tetangga. Iya, udah kepikiran. Cucu Nanti tetangga kalau udah cucunya disiapin. sudah tercover jadi cucu tetangga. Cucu bukan saya tetangga. bisa sih sebenarnya, Bang Radit kalau mau. Lihat aja nih Mas Ge yang 23 Ini saya, iya soalnya tadi awalnya makanya aku tuh suka banget datang ke sini karena ini adalah sesuatu yang sebenarnya tuh aku pengen datang, ini malah diundang kan gitu. Jadi ini bakal aku ingetin terus aku bakal ngomong ke Kiko gitu. Iya, iya. Dan Ini- ke teman-temannya sehingga teman-teman lu tahu ini dari mana sih? Ya gue kan ya gue. Gue kan Gue kemarin emang waktu gue- di Manhole Bursa Efek Tapi Mas G itu visioner atau memang sekarang umurnya sudah di atas 55 tahun Mas G? Enggak, visioner aja. Maksudnya aku tuh pengen, aku ngingetin dari tadi tuh aku ngingetin semuanya nih. Iya sama loh, aku juga mencerna. Mas Thomas boleh ya nanti kami minta Boleh, boleh. PowerPoint. Ini ngomong-ngomong soal tadi, itu kan ada tujuan, goal, apa yang mau dicapainya. Ada pasti ada sangkut pautnya sama pemasukan. Tadi aku suka apa yang disebut dengan sama Mas Thomas. Ya kalau misalnya 26 tahun 1 miliar, ya yuk mangga kalau mau punya targetnya. Tapi juga diimbangi, mungkin ya kalau bisa dibilang salah satunya adalah pemasukan kita. Nah kalau misalnya ini aku yang penasaran banget dari Mas G. Mas G kan sebagai seorang yang bekerja di industri kreatif. Ya. Iya kalau sama kayaknya kalau teman-teman yang ada yang bekerja di sebagai consultant juga project based lah istilahnya income-nya. Iya. Tergantung kalau misalnya ada projectnya ya wes itu pemasukannya gitu. Dia beda sama mungkin ada beberapa rekan-rekan mungkin banyak juga yang bekerja full time ya di gaji bulanan gitu. Tapi kalau misalnya kami di industri kreatif, aku misalnya MC moderator gitu. Itu kan tergantung acaranya juga ya gitu pemasukannya. Gimana cara manage uangnya gitu Mas G? Gimana cara memanage pemasukannya supaya di satu sisi menikmati hidup ya kan, bisa ke Jepang juga gitu ya 6 bulan sekali. Tapi di satu sisi juga kalau bisa kayak Bang Radit gitu ya, bisa nyiapin investasi sampai ke cucunya. How do you manage it? Jadi kan tadi aku udah sempat mention kan, aku itu ngebagi dana aku tuh menjadi dana darurat, ada juga dana KPR, dana listrik dan lain-lain gitulah. Nah dana darurat itu tuh dibagi menjadi 2 juga tuh. Ada dana darurat, jadi gini, aku tuh punya orang tua dua-duanya dari Kiku dan dari aku itu udah pensiun. Nah kadang-kadang nih mereka tuh mintanya tuh dadakan. Besok tuh mami harus ini. Nah itu jadikan dana darurat, ibaratnya kayak gitu. Nah salah satunya itu adalah ada yang dibilang itu jadi seperti gini, aku itu komedian dan aktor biasanya
bayaran kami itu emang bener tadi, fluktuatif. Kadang di bulan Oktober itu naik banget, kadang di bulan November itu turun banget. Nah tapi yang pasti tuh yang bakal turun banget adalah pada saat bulan puasa. Bulan puasa itu apalagi komedian ya, itu gak ada yang kerja. Karena susah, orang lagi lapar-lapar dibikin ketawa tuh susah. Malah emosi. Ini coba ya, ini aku tuh setiap bulan puasa tuh tahu nih kayak, Mas G ini ada acara stand up nih Mas G. Aduh ini udah acara bunuh diri lah ibaratnya kayak gitu. Udah soalnya gini, bulan puasa nih orang lagi lapar. Kapan? Jam berapa? Siang hari lagi lapar. Enggak ini setelah maghrib kok pas sudah azan lagi makan. Enggak setelah makan lagi sholat tarawih. Kayak gitu gak ada yang bener. Yang bener adalah pas sahur aja ya, pas sahur ya saya stand up kayak gitu misalkan. Nah jadi tuh yang pas bulan puasa itu kan bakal ibarat musim paceklik. Nah disitulah dibikin juga oke ini kita kerja tapi ditaruh dana di musim paceklik itu. Nah itu tuh ada yang kayak gitunya juga tuh dana di musim paceklik kayak gitu. Sama ditambah lagi itu kan aku tuh kebanyakan pemasukan yang aku dapat itu tuh aku lariin tuh ke investasi tuh itu apapun tuh. Kayak aku tuh udah jalan obligasi tuh dari awal-awal banget sama manajer aku dibilang ini obligasi tuh biar aman nih. Ada lagi dana pensiun ini biar aman nih. Reksadana tuh biar aman nih kayak gitu-gitu. Oh, it's a good thing ya. Berarti ketika Amin masuk dalam industrinya terima pemasukan yang dipikirin investasi langsung, dulu bukan dinikmati langsung dulu langsung, kan itu. Iya. Kan Ibaratnya kayak apa ya? Kayak kalau misalkan kita misalkan kita off topic bentar ya, kita ngomongin saham gitu, cari dividennya lah ibarat kayak gitu. Iya. Nah, soalnya ini dia yang aku cukup nggak sinkron ya sama omongan orang-orang atau influencer TikTok yang bilang umur 26 tahun dapat 1 miliar dalam 26 tahun kayak gitu. Karena aku mengenal ada satu influencer kayak gitu, aku bakal sebut nama, Indra Kents itu 26, 100 miliar, 30 tahun bayar negara 500 miliar gitu, paham gak sih maksudnya gimana? Kita tuh hidup di zaman dimana orang kaya itu tuh, kita taruhlah Sultan nih, Sultan Andara Raffi Ahmad. Raffi Ahmad itu tuh kayaknya bukan sprint loh, tapi maraton. Terus kita ngomongin siapa lagi tuh? Jack Ma. Kita ngomongin semua orang-orang kaya yang super duper kaya di sini, itu hidupnya itu tuh. Itu kekayaannya itu bukan sprint. It's not created overnight, itu maraton. Create bertahun-tahun kayak gitu. Dan menurutku tuh investasi itu adalah sesuatu yang di-create bertahun-tahun. Jadi instead punya mindset yang gimana caranya ya gua 26 tahun dapat 100 miliar. Mendingan mindsetnya adalah gimana caranya gua udah pensiun tapi gak ngerepotin anak. Ya, setuju. Kayak gitu. Karena iya kan? Wow, right. Karena ini pasti kalian kepikiran deh kalau misalkan jadi nih, nah ini nih ada 2 gap tentang generasi sandwich nih. 2 pemikiran yang unik. Pemikiran anak-anak zaman kita sekarang yang mikir kayak aduh capek banget ya generasi sandwich. Gimana cara gue harus nabung? Kapan gue punya rumah? Harga tanah naik sedangkan gue masih harus ngebiayain orang tua. Tapi di pikiran orang tua mereka bangga. Gue punya anak sandwich. Mereka itu gak perlu gue kasih duit, mereka ngasih gue duit. Nah itu tuh ada 2 pemikiran, dua-duanya sama-sama benar. Tapi orang bijak pasti menemukan satu cara yang lebih baik. Selalu ada cara yang lebih baik. Ya gimana caranya? Yaitu kalau investasi, udah tua nanti kalian hidup dengan dividen, kalian hidup dengan dari obligasi kalian. Jadi ketika anak-anak ini mah kasih duit, udah gak usah itu buat kamu aja udah. Buat kalian nikah, buat apa gini-gini. Jadi ntar tuh yang kalian lihat tadi tuh, yang pas umur 55 tahun ke atas, weddingnya udah dicoret. Kayak gitu loh. Weddingnya itu udah ada. Wedding tuh kadang ada kayak apa, cucu mau nikah, nih kayak gitu. Mana? Kamu, nih 2000 undangan nih. Saya introvert, teman saya 50, suruh teman-teman semua datang. Gitu. Saya mau undang 2 kantor, undang semua satu kabupaten. Ya. Kamu nih beli marga nih, aku bukan orang Medan, gak apa-apa beli aja. Beli marga kan mahal nih, beli nih. Gitu. Sudah terlalu siap itu ya. Iya. Mau nikah kedua kali. Iya, nikah kedua kali. Iya, nih, kamu nikah 2 kali nih. Kakek ada duitnya gitu. Jadi daripada iya kan bener kan, daripada 26 tahun 100 miliar mendingan sampai tua tapi masih ada constant passive income-nya itu. Betul. Dari investasi-investasi itu. Jadi mungkin sekarang kita ganti ya, bayangannya kita kalau melihat, kalau pas mau spending kita ingatnya kayak aku mau jadi nenek-nenek atau kakek-kakek yang masih kayak minum teh, tapi di banknya wah luar biasa itu uangnya udah sampai triliunan ya, amin ya. Cuan. Boleh kasih tepuk tangan dong buat sobat investor. I think itu salah satu karakter investor unggulan sih.
investor yang berkualitas karena udah tahu kayak tadi tujuannya udah tahu yang mana. Terus kalau udah tahu sumber pemasukannya seperti apa. Kalau tadi Mas G handal dalam melihat kapan musim pacak kliknya, how to manage-nya, kapan ketika ya udah kalau misalnya emang harus mereward ya oke boleh di reward gitu. Tapi juga mikirin tujuan utama besarnya apa. Mungkin kalau tadi kata Mas Thomas ya mungkin kalau Gen Z sekarang betul Mas. Kalau disuruh kayak dana pensiun, wah nggak kepikiran kayaknya masih dipikirannya 2 tahun lagi gitu. Tapi kalau melihat Mas G dengan yang semakin matang secara finansial, udah mulai kegambar gol-gol ke depannya gitu ya. Tapi kalau misalnya buat kami-kami ini nih, misalnya udah tahu nih pemasukannya udah tahu how to manage, oke aku kayaknya udah tahu nih kira-kira gol aku apa gitu. Kadang selalu stumble upon tersandung di aku pilih yang mana. Kadang. Karena kita udah literasinya saya yakin teman-teman udah bisa akses luar biasa informasi yang ada. Oh kalau saham high risk high return, oke. Oh kalau misalnya obligasi seperti ini, reksadana seperti ini, pengen yang stabil yang ini. Terus cara memilihnya gimana? Kita udah tahu risknya kita kayak gimana. Tapi kalau misalnya let's say saya punya uang nganggur. Anggaplah gini random numbers lah ya. Saya punya nganggur uang 10 juta gitu. Ini mau diapain kira-kira Mas? Bagusnya tuh seperti apa gitu? Supaya investasinya itu terukur dengan baik dan tepat tapi kayak saya juga maunya ini juga mendatangkan cuan gitu istilahnya. Kalau bisa didiemin cuan sih mau ya kalau gitu nggak usah terlalu banyak effort. How cara memilih produk-produk yang tepat gitu Mas Thomas? Oke, diemin cuan berat taruh duitnya di Gunung Kawi. Iya, benar. Dengan kekuatan spiritual itu ya. Oke, jadi Kawi lagi. Bukan di BCA gitu. Bisa aja nih Mas Thomas. Oke, kalau sudah tahu risk profile dan tujuannya ya teman-teman, tadi pertanyaannya berarti sekarang produknya, tadi juga Mas G juga sudah sempat singgung ya, ada saham, ada obligasi gitu. Mungkin sekarang teman-teman juga sudah familiar dengan produk-produk tersebut ya, mungkin aku sedikit kasih show beberapa option yang mungkin ada nih di market gitu. Aset-aset apa sih yang investable gitu kan ya teman-teman. Sebenarnya dari jenisnya itu mostly sekarang kita bagi 3. Ada fixed asset berarti di real sector ya teman-teman. Di situ ada property, ada gold gitu kan, ada emas. Atau financial asset. Financial asset tadi saham, obligasi, reksadana gitu kan. Dan yang sekarang yang lagi ngetren karena tadi shifting teknologi tadi, alternative asset. Di sini ada crypto, ada NFT dan nanti mungkin akan ada aset-aset terbarukan lainnya gitu kan ya teman-teman. Nah balik lagi, setiap aset itu punya karakteristiknya masing-masing yang harus teman-teman sesuaikan dengan risk profile dan tujuan teman-teman tadi. Dan kesediaan dananya teman-teman. Sekarang kalau kita contoh ambil properti kalau dijadiin investasi bisa-bisa aja. Kalau kita berkaca pada literasi buku Robert Kiyosaki itu kan dia sangat dominan untuk invest di properti ya teman-teman. Cuman kan dia posisinya sudah punya properti yang dia huni teman-teman. Kalau properti kan kita prinsipnya harus itu buat kita huni dulu, nggak lucu kita. Ini lucu juga sih banyak milenials teman-teman yang tidak punya properti tapi dia beli properti untuk investasi. Nah itu akhirnya menyebabkan kalau kita bilang teman-teman baca berita bubbling in sektor properti gitu kan ya teman-teman. Itu karena paradigmanya properti itu sudah menjadi aset investasi gitu. Padahal secara dasarnya properti itu harusnya untuk tempat kita berteduh kan ya. Kebutuhan primer, sandang pangan papan kan ya teman-teman. Jadi properti itu teman-teman harus punya dulu, setelah itu baru invest tapi caranya gimana? Biasanya kalau yang saya pahami ya, itu teman-teman punya properti terus disewain. Kan jadi ada cash flow di situ kan teman-teman. Karena kalau properti teman-teman diemin, teman-teman harus hitung biaya untuk pembelian properti, perawatan dan ketika jual pun harus ada biayanya teman-teman. Gitu. Jadi kalau di usia sekarang mostly akan nembaknya di financial asset yang paling mudah. Ya ada stok, ada bonds, ada reksadana. Nah disesuaikan lagi ke profil masing-masing. Kalau stok kan teman-teman kalau ada diagramnya itu paling risk-nya rendah adalah money market kan ya teman-teman. Saving, deposito. Naik sedikit lagi pasar hutang, obligasi, ada pemerintah, ada obligasi korporasi. Naik lagi ada saham teman-teman.
Nah itu harus teman-teman sesuaikan. Saya tidak bisa bilang paling bagus saham, paling jelek deposito atau saving. In term of return maybe iya. Tapi kalau teman-teman sebenarnya tidak butuh return yang tinggi-tinggi amat, ya ngapain ngambil ke saham teman-teman. Jadi dibalikin ke risk profile teman-teman gitu. Kalau teman-teman daripada teman-teman beli saham habis itu nggak bisa tidur malah sakit gitu kan, ya buat apa juga teman-teman. Malah maunya untung malah jadi bocuan gitu kan teman-teman gitu. Nah kalau yang alternatif aset berarti harus pendalaman lebih. Karena crypto NFT teman-teman juga tahu pergerakannya seperti apa. Nah itu harus ada sesi tersendiri teman-teman. Kalau kita hajar di sini sampai sore kita nggak pulang teman-teman gitu. Jadi balik sedikit tadi agak tergelitik 26 dapat 1 miliar. Harapannya itu nanti anak atau cucu kita ya teman-teman. Jadi kita bisa kasih 1 miliar ke anak atau cucu kita 26 1 miliar ya teman-teman. Nah tapi teman-teman harus pandai-pandai dulu menyesuaikan antara goal dan produk yang sesuai teman-teman. Produknya sesuai, yang cocok ya tadi ya. Betul. Tergantung tadi kalau dilihat indikatornya mungkin returnnya juga. Return ekspektasi itu returnnya satu ya. indikator, tapi tidak ada produk yang hanya return. Kita harus juga lihat resikonya. Yes. Teman-teman. Jadi kalau saham kan high risk, high return itu tidak mungkin. Kalau teman-teman ada ditawarin, ini returnnya tinggi tapi resikonya nggak ada, itu jangan dipercaya teman-teman. Jadi something too good to be true ya berarti itu penipuan sih menurut saya. Kalau Mas Thomas mau kasih tips buat sobat-sobat investor gitu, biar akhirnya pemilihan produknya tepat, tapi juga bijak dan sesuai dengan kapasitas kita juga, what's your tips Mas? Oke, ini kan rata-rata job, Mas tiba-tiba langsung serius gitu, saya langsung tersentak gitu. Kita butuh ini. Ini adalah pertanyaan yang sebenarnya kalau nggak ditanyain gue pengen tanyain di bawah panggung, ditanyain akhirnya. Oke. Kita butuh Mas. Ini anggapannya teman-teman kan first jobber ya, jadi dapat income itu dari pekerjaan ya dan tiap bulan dapat. Jadi kan tidak memungkinkan untuk invest satu waktu dengan nominal besar di satu aset ya. Rata-rata teman-teman adalah menyicil untuk investasi. Jadi kecil-kecil. Nah kecil-kecil itu teman-teman bisa start mungkin kalau yang umurnya masih muda saham boleh. Karena tadi balik lagi. Risknya harusnya secara general ya teman-teman, kita ngomong secara general karena per masing-masing kita harus deep satu-satu. Secara general itu harusnya tidak ada burden untuk resiko yang tinggi. Aset resiko tinggi itu boleh gitu ya. Jadi kita mending ngejar yang returnnya menawarkan return paling optimal gitu kan. Nah tapi masuknya juga nyicil aja akumulasi aset teman-teman. Jadi beli. Karena kalau banyak influencer itu kan rata-rata menyarankan untuk trading. Trading itu tidak salah, itu strategi teman-teman. Tapi kalau trading teman-teman dananya cuma 10 juta, untung 2% teman-teman trading, 2% dari 10 juta. Gak kerasa teman-teman. Tapi kalau teman-teman punya duitnya 10 miliar, 2% dari 10 miliar, ya di trading monggo. Tapi kalau 2% dari 10 juta buat apa teman-teman? Jadi mumpung teman-teman dapat income setiap bulan, ya udah setiap bulan sisihkan aja berapa persen tergantung preferensi teman-teman, tapi lebih baik disisihkan, masuk secara bertahap. Mumpung masih muda tadi, teman kita adalah waktu untuk investasi. Masuk aja yang menurut teman-teman perusahaannya bagus, masuk bertahap. Gitu teman-teman. Teman kita untuk investasi adalah waktu. Ih aku suka. Ini quotes baru mungkin boleh ya ditaruh di bio IG ya bentar lagi ya. Dari Mas G, tips investasi dari seorang Mas G yang pengalamannya dari investasi kalau tadi kita dengar udah banyak juga ya ada diversifikasi aset juga yang dilakukan sama Mas G. Enggak cuma mungkin ya tadi ada saham tapi juga ada yang lain, ada obligasi. Tips-tips buat apalagi kita nih kaum Gen Z juga yang ya di tengah dunia yang huru hara ini. Gimana caranya supaya akhirnya investasi kita tepat sasaran lah Mas G gitu. Ini kalau misalkan mau summarize ya, barusan kan aku bilang itu due diligence tuh. Jadi kalian cari tahu dulu, biasanya aku cari tahu dulu, aku tanya. Tadi salah satunya adalah Raditya Dika, itu adalah salah satu orang yang aku tanya apakah kalau misalkan langkah-langkah ini benar atau enggak, jangan pakai feeling.
kalau misalkan mau investasi Cari jangan jodoh pakai aja yang pakai feeling. Tolong jangan, ini kalian mau aja naruh sesuatu yang akan menolong kalian, keluarga kalian, anak-anak kalian, jadi jangan pakai feeling kayak gitu. Dan sepakat banget, time is our ally, dan kalian mulai secepatnya. Karena aku ngerasain banget enaknya investasi di umur-umur 20-an. Itu ngerasain di akhir, gini, aku itu 4 bersaudara, aku yang paling bungsu. Nah kakak-kakakku itu, dia tuh mulai investasi setelah menikah gitu. Nah jadi uang menikah mereka itu adalah uang dari orang tua. Nah aku tuh menikah itu di antara kakak-kakakku, aku tuh yang paling besar. Jumlah biaya paling besar. Dan tidak ada orang tua sedikit pun, uang orang tua itu sedikit pun gak ada. Itu semua dari uang reksadana tuh beberapa udah cair. Kayak gitu. Jadi maksudnya dan itu masih ada sekitar satu reksadana juga yang emang disisain yang itu tuh gitu. Jadi ultimate goalnya tadi sudah menikah, udah di set ya. Udah. Nah. Jadi awalnya tuh yang kayak ini buat apa ya? Udah deh, ini aja. Kan ditanya kan sama Kiku gitu. Kamu reksadana ada banyak banget sih. Ngapain kamu gini? Iya, soalnya pikiranku tuh jadi dulu tuh yang kalau di aktor ya itu paling terkenal tuh Anjasmara. Anjasmara itu tuh dia dapat duit investasi aja. Investasi itu kecil-kecilan. Ke tukang fotokopi lah, ke apa, kayak gitu banyak. Tapi sekarang kalian lihat deh, dia tuh nggak ada film, nggak ada karya apa-apa, tapi hidupnya tuh masih di atas rata-rata dia. Ya gara-gara itu investasi kecil-kecilan yang dilakukan pada saat dia jadi cecep, yang kayak gitu-gitu. Nah aku tuh melihat Jadi cecep yang diingat. ketuaan ya kayak referensinya. Ketahuan umurnya Mas. Ketahuan umur ya. Ya masa-masa cecep, Angling Dharma tuh aku nonton ya. Gitu-gitu. Nah jadi tuh aku tuh mikir kayak oh yaudah deh kalau misalkan ada duit yang buat nakal-nakalan, buat spend time, tapi harus ada juga tuh tabungan. Nah gimana nih tabungan supaya nggak diganggu-gugat, bikin nggak liquid. Gimana caranya? Ya udah reksadanain aja, masukin Dikunci aja. ya. Dikunci terus-terusan. Dan itu tuh dulu aku tuh sempet ngebohong ke apa tuh ke kakak-kakak atau ke orang tua gitu. Just in case kalau misalkan ada dadakan, dibilang nggak bisa. Ini tuh dibukanya tuh minimal tuh 1 bulan. Padahal cuma 3 hari. Tapi ya udah ini 1 bulan aja gitu. Ya karena pada saat itu tuh nggak tahu itu pada tahun 2000 berapa ya aku lupa tuh. 2010-an gitu ya. Itu belum terbuka tuh kalau reksadana atau apa. Belum terbuka, masih mikir udah kalau misalkan mau nabung saving saja udah. Iya. Emas gitu. atau dulu kan pikirnya emas. Nah jadi ya itu aku nikah tanpa ada biaya dari orang tua sedikit pun. Keren. Self sufficient dan udah sekarang tuh lagi pelan-pelan lagi investasi lagi ada apa lagi gitu. Jadi emang mulai dari kalian masih muda nih di sekarang ini nih karena you'll never know akan berguna di 10 atau Yes. I don't know in the long future itu bakal berguna banget. Kayak gitu. Boleh kasih tepuk tangan untuk 2 narasumber kita, Mas Thomas dan Mas G. Aku punya role model baru. Aku juga mau dong nanti adikku dan keluargaku menikah dengan dari hasil investasi ya kan. Nah, lumayan kan. Itu juga jadi satu ternyata it's possible. Ada living example-nya nih Mas G ya. Nah mungkin saya udah lihat sebetulnya di live Instagram banyak sekali pertanyaan yang masuk. Tapi kita akan mulai dari pertanyaan teman-teman sobat-sobat investor yang ada di main hall sini ya. Boleh mungkin yang ingin bertanya, boleh langsung angkat tangannya. Oh sudah tuh kan, sudah banyak betul sekali. Boleh langsung dipilih, mungkin dari yang pertama Mas yang di sebelah kanan panggung ya. Oke yang pakai baju putih, paling pertama silahkan. Kita buka pertanyaan terlebih dahulu, nanti yang di live Instagram sambil kami pantau ya. Sudah banyak ternyata pertanyaannya. Ada sekitar 800 gitu Mas G, pertanyaannya 800-an gitu ya, siap sampai sore luar biasa ya. Iya, Luar biasa. Selamat pagi. 2 hari. Oke, selamat pagi silakan Mas. Boleh perkenalan maaf? Nama saya Rio dari Bekasi. Rio dari Bekasi, oke. Saya mau nanya gimana pendapat Bapak yang dimana anak seumuran saya tuh masih belum melek akan investasi. Nah saya itu mulai masuk saham tuh umur 15 tahunan. Wow, oke. Sekarang sih udah 18 tahun ya. Wow. Terus saya bingung. Saya bingung waktu itu saya mau nanya saham tuh sama siapa pas 15 tahun. Karena teman-teman seumuran saya itu kan pada omongannya tuh bukan investasi kan. Maksudnya
cewek lah atau apalah. Nah pada saat itu aja teman-teman saya tuh sakit hati kan kalau ditinggal pacar. Kalau saya tuh sakit hati kalau lihat foto saya tuh merah. Wih, ini selangkah di depan nih, keren banget. Nah Oke, itu oke, aja sih gimana menurut bapak-bapak itu teman-teman saya tuh masih belum ada melek investasi di umur 17-an atau 18 tahunan ke 20. Karena target saya pengen punya rumah lah sebelum 30 tahun. Amin, amin, amin. Mas Makasih. Rio, bekasi Mas Rio Iya. ya. Thank you Mas Rio, kita Makasih. langsung jawab ya. Mungkin mau ke Mas Thomas dan juga Mas Geni ya. Weh, ini anak muda unggulan ini namanya Anak ini. muda, bibit unggul. Bibit unggul ini. Selain Ibu Putri kita punya investor unggulan lainnya ya ini. Ini Silakan. Mas Rio ini mending siapin uangnya dulu, nanti kalau cewek langsung dateng. Iya, itu. Betul ya Mas Rio ya? Visionernya seperti itu ya? Jadi waktu umur 15 tahun nggak ngejar cewek, ngejar duit. Nanti udah 15 tahun kemudian Ceweknya yang cewek hinggap. yang ngejar-ngejar Mas Rio ya? Iya betul. Betul, jodoh pun datang Mas Rio. Misalnya. Entah itu didikan orang tua Mas Rio atau didikan pengalaman hidup ya, tapi itu adalah mindset yang bagus. Itu tepuk tangan untuk Mas Rio dulu itu tuh. Tips saya masih muda mau cari role model bingung gitu investasinya. Kalau 15 tahun yang lalu, nah Mas Rio sendiri awal mula tahu investasi di umur 15 tahun dari siapa? Wow, baca buku Warren Buffett. Wah. Oke, jadi sebenarnya kan jawabannya balik lagi ke interest dari masing-masing teman-teman ya. Karena sekarang tadi banyak sekali informasi kalau teman-teman mau cari tentang literasi keuangan gitu teman-teman. Kalau dulu 15 tahun lalu mungkin harus baca buku, sekarang lihat HP banyak. Cuman kalau teman-teman juga tidak ada interest, AI dari IG itu kan tidak akan memunculkan konten-konten tentang investasi teman-teman. Iya. Kalau teman-teman pengennya konten-konten bola dan lain sebagainya, ya yang muncul akan itu. Jadi memang harus dari interest. Kalau pengalamanku, interest itu pertama mungkin bisa datang dari keluarga. Cerita pengalaman, kebetulan kalau saya sendiri interest tentang investasi itu datang dari keluarga. Karena pertama di SMP pun papa sudah main saham gitu. Jadi di situ perkenalan pertama gitu kan. Nah itu yang akhirnya membuat tahu tentang investasi. Tapi kan setiap orang tidak bisa dapat privilege seperti itu mungkin kan ya. Jadi balik lagi interest itu akan menentukan. Enggak ada karena kalau kita mau bikin acara-acara seperti ini pun kalau Mas Rio tidak interest, teman-teman tidak interest, ya nggak akan datang kan? Iya, betul. Tapi kalau interest akan dengan sendirinya mencari kan, ke Gramedia beli buku, datang ke acara seperti ini. Jadi memang literasi keuangan di Indonesia itu sudah sangat berkembang sedemikian rupa dibanding mungkin 15-20 tahun lalu. Cuman memang di pasar pendalamannya pun kita bilang masih sangat jauh. Misalnya kita bandingkan dengan negara tetangga kita Singapura gitu, itu mungkin anak baru lahir udah diajarin tentang literasi keuangan. Kalau kita mungkin kalau di Jakarta mungkin sudah lebih merata, tapi kalau yang di luar Jakarta apalagi di luar Jawa itu masih memang agak susah gitu ya. Kayak IDX pun bikin acara-acara ini untuk meningkatkan literasi, cuman balik lagi untuk sampai ke orang-orangnya harus mereka interest dulu Mas gitu. Oke, dari Mas G. Kalau aku itu ini mungkin gini, kamu umurnya berapa sekarang Mas? Maaf, 18 tahun. 18 tahun. Menurut aku gini, sabar aja. Karena emang di umur kamu yang 18 tahun, emang kamu dikelilingi sama orang-orang seperti itu. Nanti akan ada waktunya di mana aku umur 34 tahun. Tapi aku merasakan itu pada saat aku umur 25 tahun. Dan pada saat aku umur 20 tahun. Itu aku merasakan di situ di mana kok gak ada ya teman-teman aku yang ngobrolnya tuh nyari tahu bagaimana cara uang bekerja atau bagaimana cara investasi bekerja tuh gak ada. Akhirnya ngobrolnya itu ke orang yang lebih tua. Salah satu manajer aku, Dipa. Dia itu tuh dia kuliah finance juga kan soalnya. Nanti akan ada masa di mana umur kamu itu 34 tahun seperti aku sekarang dan kamu dikelilingi sama orang-orang yang juga mikir udah sama tuh. Udah mikirnya tuh udah primal needs-nya itu, udah mikir ke bagaimana cara uang bekerja, gimana caranya kita spend uang segini gini. Kenapa kita harus kenapa kita harus mengikuti pola hidup seperti ini? Karena ini konsumtif banget gitu-gitu.
akan ada saatnya itu. Nah tapi karena kamu ini sekarang kan gak ada teman-teman kamu gini. Saran aku adalah kamu tuh ningkatin aja value kamu terus aja. Jadi kamu udah, aku tuh dulu ketika ada orang koleksi perangko atau apa, aku koleksi National Geographic. Majalah National Nat Geo itu aku yang koleksi tuh. Ditanya buat apa, kan kalau lu ngobrol kan gak bakal bisa diomongin kayak gini-gini. Ya ujung-ujungnya 10 tahun kemudian informasi yang aku dapetin bisa aku aplikasikan juga. Kayak gitu, jadi you'll never know. Jadi naikin dulu value kamu tuh dalam bidang investasi, dalam bidang apapun kamu serap semuanya. Yang paling aku sering lakuin adalah gini, aku ngobrol kalau soal investasi ya, aku ngobrol sama Dipa misalkan, atau ngobrol sama Radit gitu. Yang aku tanya adalah, siapa sih investor yang lo paling suka? Aku tanya tuh satu persatu, karena Radit atau Dipa, itu pasti ada, dia tuh kayak cherry picking gitu loh. Kayak dia tuh ada beberapa investor yang dia suka, teknik-tekniknya yang dia suka, cara pandangannya yang dia suka gitu. Dan itu dicari picking, gue yang ini. Nah yang itu tuh, orang-orang di atasnya mereka itu, di atasnya Radit sama Dipa, itu yang aku ambil. Terus aku baca-baca aja, aku baca-baca lagi aja, terus aku konsul sama istriku sama Kiku, mereka tuh begini-gini ternyata, masuk gak sih di kita? Kayak gitu. Jadi enjoy aja dulu, gak apa-apa, sabar ya, kamu stres-stres banget pas ini. Menyambung pertanyaan Mas Rio ini, saya jadi pop up di kepala saya juga. Kalau tadi Mas G punya Mas Dipa ya, Iya. kalau kita gitu, misalnya kita yang lepasan gitu, tak punya seorang Mas Dipa gitu ya. Perlu gak sih, kan mungkin circle penting ya. Saya rasa mungkin Mas Rio merasa itu ya kayak. Iya nggak ada kadang circle nggak ada buat iya. ngomong tentang saham. Betul, untuk ngomonginnya. Kalau sini kan mungkin ini komunitas kita bisa, oh ya gimana nih investasinya, gini-gini kan. Bisa tahu, kalau pakai apa sih gitu-gitu. Nah tapi kalau misalnya kita belum punya istilahnya gandengannya gitu, Mas Thomas, kita seek apa ya istilahnya role model, oke lah, let's say di Instagram, komunitas teman-teman. Tapi perlu nggak sih seseorang yang istilahnya guidance-nya, apakah, kalau tadi kan Mas Dipa kan manajer ya gitu. Iya. Harus itu nggak sih untuk konsultasi gitu, kita harus kemana gitu Mas Thomas? Balik lagi, kalau tidak terpikir untuk, dari Mas Rio-nya tidak terpikir saya butuh money management, tidak akan tanya. Misalnya Mas Rio punya teman di Pak tadi, punya pengetahuan tentang investasi, tapi Mas Rio-nya tidak kepikiran saya butuh tahu tentang investasi. Enggak tanya, ngobrolnya tidak tentang investasi gitu kan ya. Dan itu balik lagi ke umur, karena time frame-nya tadi kenapa Mas G bilang umur 30 nanti baru dapat teman, karena umur 30 Baru buat kepikir. bapak-bapak butuh duit. Kalau mungkin umur 12 tahun masih disuplai orang tua, mikirnya Iya. cuman jajan. Jadi nggak butuh duit. Jadi nggak butuh duit, ngapain mikirin duit gitu kan. Duit dapat, misalnya ada yang harian, mingguan, bulanan. Tapi kalau sudah 30 tahun harus sudah mandiri, sudah tuh secara natural akan butuh duit. Gimana duit bekerja, otomatis dia akan mencari tahu sendiri. Nah itu kan secara natural, kenapa 30 tahun rata-rata sudah terbentuk komunitas yang akan cari tahu tentang investasi. Tapi kalau masih 15-12 tahun, ya memang agak susah, kecuali bibit-bibit unggul kayak Mas Rio yang tiba-tiba Iya. sudah punya, Iya. wah saya harus mulai dari sekarang gitu kan, privilege tuh tadi karena waktunya jadi lebih panjang. Iya. Jadi nanti ketika teman-teman Mas Rio itu udah mulai, oke kita harus investasi, udah Ajarin, mulai mau Mas. berenang, kamu udah kayak kupu-kupu, ada apa ini? Iya. Ajarin Gitu. ya kan. Udah di depan gitu, maksudnya udah mungkin Mas Rio ini lagi proses untuk mengajarkan teman-temannya nanti ya yang Aku tuh- baru masuk. Ini ya kan? ada Mas, ini cerita nyata nih. Ada teman aku namanya Quincy Wirija. Quincy itu dia tuh dari SMA itu dia udah terlibat sama investasi. SMA berarti itu umur berapa? 13. 13. SMA kelas 3 kan 17. Iya, 17. 15-an ya. Sampai 17-an lah. Dia gak ada teman sama sekali. Dia gak ada teman untuk membahas investasi. Kamu tahu apa yang terjadi sekarang? Sekarang itu teman-teman dia itu ngumpul nanya ke dia. Queen, gue kalau misalkan mau ini aman gak Queen? Oh kalau itu jangan sih, itu terlalu volatile, lalalala gitu. Dia jadi jangkarnya, dia jadi yang ngasih tahu Iya. ini begini, mendingan lu reksadana aja, mendingan lu ini lebih aman, lebih safe, lalalala, mendingan obligasi aja gini. Dia tuh, nah itu salah satu teman aku juga, jadi ada di Pak. Itu jadi nanti kamu akan menjadi yang kayak gitu. Iya, Jadi betul teman-teman sih, kamu yang belum betul. melek akan jadi melek gara-gara ngelihat pola hidup kamu Mas Rio. Semangat Mas Rio. Sabar ya, Masih- makanya kamu ningkatin aja value kamu nih sekarang nih. Jangan gara-gara, aduh teman-teman gue gak ada yang ini, yaudah deh gue stop. Enggak, kamu tingkatin terus value kamu nih, pengetahuan kamu tingkatin terus. Iya. Jadi ntar teman-teman pas,
kayak enaknya kayak Rio ya, iya santai-santai aja nih gitu ya. Udah. Berarti it's normal untuk at that age ya, Mas, Betul. sebetulnya ya, untuk have that problem. Mungkin sooner or later nanti ya kita tunggu ya Mas Rio jadi narsum di sini ya kan? Amin. Makasih. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke, boleh. Silakan, yang mana ya? Silakan. Mas G yang pilih deh Mas G. Mungkin dari sini ya. Oke, di Tadi tengah. ibu yang Ibu, pink, iya. oke. Ibu boleh. Ibu yang pink, enggak bukan maksudnya sebelahnya itu yang, enggak bercanda, iya ibu. Memang Ada, Bu, ibu sebelah pink sih. Silakan saya duduk lagi deh. Ya Allah Mas G. Nama saya Yasmin dari Jakarta. Ibu Yasmin dari Jakarta. Ya, Oke. umur 25 tahun. Saya mau tanya, jadi kan saya juga kerja baru 1,5 tahun lah ya. Nah itu kan penghasilan juga masih belum besar gitu. Terus tuh tapi dari yang saya pelajarin kalau investasi itu kan harus punya dana darurat 6 kali pengeluaran bulanan ya. Nah sedangkan tuh mungkin ya di Jakarta yang biaya hidup tinggi, belum lagi misalkan generasi sandwich gitu ya. Jadinya buat ngumpulin dana darurat tuh juga susah gitu, nggak kumpul-kumpul. Sedangkan kalau yang dari saya amatin, kayak misalkan saham BBCA aja tahun lalu masih 8.500-an. Tahun ini udah 8.700 gitu, sahamnya naik terus gitu. Nah saya mau tanya seberapa penting sih ngumpulin dana darurat sampai 6 kali pengeluaran bulanan itu? Sebaiknya tuh sampai benar-benar terkumpul dulu atau nggak apa-apa misalkan belum kekumpul tapi udah beli 1 lot gitu sahamnya, atau sebaiknya emang terkumpul dulu ya karena takutnya malah nggak mulai-mulai invest gitu. Jadi, gitu. Iya. Makasih. Makasih Mbak Yasmin. Iya ya, mungkin itu dana darurat, antara dana darurat sama harus investasi. Apa nunggu dana daruratnya full. Apalagi kalau udah berkeluarga 9 sampai 12 kali kalau nggak salah ya dari pengeluaran bahkan, bukan hanya pemasukan. Tapi kalau tadi investasi temennya juga waktu, semakin dini semakin bagus. Gimana Mas Thomas? Oke, Mbak Yasmin sorry umurnya berapa? 25 ya, 25 kan berarti sebenarnya masih menang time frame tadi, balik lagi karena udah tahu dari sedini mungkin gitu kan. Kalau ini jawabannya bisa beragam, jadi aku cerita tentang pengalamanku aja waktu pertama invest gitu kan. Kebetulan juga investnya umurnya agak early gitu, jadi income-nya pun belum besar. Tahu konsep dana darurat itu untuk single 6 kali, tapi betul ada kegalauan ngelihat saham yang diincar naik terus tapi nggak masuk-masuk. Pasti sama kan kondisinya. Jadi kalau yang aku jalanin waktu itu pertama aku fokus di dana darurat sampai 3 kali. Kan target 6, 3 kali itu aku belum invest, fokus dana darurat. Begitu udah 3 kali, itu aku jalan 2, investnya sudah start. Dana daruratnya masih jalan, jadi dari proporsi misalnya dari income 10% buat investasi dan dana darurat gitu kan. Mungkin 5% dana darurat, 5%-nya sudah mulai invest. Jadi aku udah punya bekal 3 kali. Karena masih muda, harusnya dana daruratnya itu quote on quote tidak terlalu besar kan. Ya kan, masih muda dana daruratnya tidak terlalu besar dan dana darurat itu ya anything can happen, cuman maksudnya kalau masih muda harusnya dan masih aktif harapannya itu tidak dipakai. Jadi untuk for security reason 3 kali aku udah berani investnya udah jalan gitu. Semoga menjawab. Oke. Mas G? Lega banget lagi. Itu sama lagi. Kalau aku dulu nih ya cara, jadi aku tuh bukan, jadi gini awalnya aku kerja itu, aku tuh tabunganku itu ibaratnya di apply waktu aku masih single itu 25. Kamu udah menikah atau belum? Belum, oke. Kalau aku tuh dulu gini 25, 50. Artinya ketika aku dapat gaji itu 25 itu dana main, ini kasarnya 25 itu dana main, 25 itu tabungan, 50 itu dana darurat. Karena itu dia, aku kan punya orang tua dan itu yang paling penting di aku tuh. Nah ntar kalau misalkan itu udah ke cover, baru aku investasi, tapi pelan-pelan gitu. Jadi kayak oh ini darurat udah kekumpul banyak, tabungan juga udah kekumpul, dana main udah habis juga, dan bahkan masih ada plus-plusnya, ya udah deh nextnya adalah investasi atau nextnya itu adalah reksadana dulu kayak gitu-gitu. Jadi emang pelan-pelan aja karena kan ini ibaratnya kan emang bukan sprint Mbak, ini kan maraton gitu. Kalau aku tuh mikirnya dari awal tuh udah gitu, aku mikirnya tuh
setidaknya pas gua tua nanti tuh anak gua tuh bisa fokus nabung untuk dirinya sendiri, bukan nabung untuk gua kayak gitu. Perlu bisa ngasih ya Mas ya. Ngasih ke anak. Kalau perlu bisa nambah-nambahin ke anak, gak ngasih. Kalau ngasih ke anak kayak, kamu udah sekarang masih perlu papa kasih. Pakai oksigen gitu. Yang bener kamu. Oksigen. Token listrik masa. Gitu, jangan sampai ya, jangan sampai. Insya Allah jangan sampai kayak gitu. Tapi kalau bisa tuh kayak, oh, kenapa kamu mau nikah? Nih, papa beliin. Crazy rich apa tuh? Crazy Grandpa rich ya. grandpa, gitu. Dari investasi ya. Oke, terima kasih Mbak Yasmin. Tadi pertanyaannya sangat relate ya. Itu juga dulu galauan aku banget loh. Betul. Tapi makasih loh Mas Thomas, Mas G. Aku tuh seneng banget pas jawaban Mas Thomas tuh kayak, oh berarti gue bener. Iya kan? nih? Karena ikut ngecek juga kan, Iya, bener pelan-pelan, kan? iya. Iya, kita tuh jadi ngecek juga. Ini kita yang kemarin-kemarin ini bener gak ya gitu kan. Oke, kalau tadi dari sini udah, dari tengah udah. Mungkin penanya dari sebelah kanan saya kali ya. Oke, Mas, tadi Mas cepet banget tuh yang angkat tangan, silahkan. Ya Mas kemeja hitam kan deh? Ya, Atau bukan? Mas meja merah. Tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan nama saya Muhammad Fatkul Farizi, saya berusia sekarang 20 tahun, masih mahasiswa ya. Saya mungkin ingin bertanya ke Bapak Thomas, sebagai Wealth Management di BCA, mungkin Bapak sering bertemu dengan para klien gitu ya Pak. Mungkin saya ingin menanyakan mengenai experience Bapak, mengenai common mistake yang sering dialami oleh klien Bapak, kesalahan investasi yang mungkin sering Bapak jumpai di klien Bapak seperti itu, dan apa solusi Bapak terhadap masalah-masalah klien yang sering Bapak jumpai. Terima kasih Bapak. Pertanyaannya tuh keren-keren ya. Ini pertanyaan bijak nih. Pertanyaan bijak loh. Menunjukkan Bukannya orang mau bijak. apa, tapi apa yang Iya, ini orang bijak loh kata Jack Ma. apa yang salah karena gue nggak mau itu. Iya, silakan Mas Thomas. Kami Oke. siap mendengarkan. Kalau pengalaman dari klien ya ini berarti ya, biasanya tadi, karena orang kurang bijak, jadi orang pengen lebih fokus pengennya kemana, jadi mostly dan mereka yang bisa share ke kita adalah mereka kejebak investasi bodong. Investasi bodong, jadi dan itu pun tidak, itu terjadi bukan di kalangan mungkin kita Gen Z yang masih mahasiswa, itu even di kalangan misalnya klien-klien kita yang sudah HNWI ya, high network, segmennya kalau di BCA kan ada yang soliter yang di atasnya prioritas, itu pun mereka mengalami. Jadi kalau kita logik kan sebenarnya, lah mereka itu di pekerjaannya itu sudah advance banget, level direksi atau level owner gitu kan, kita pikirnya mereka pasti logiknya kenceng gitu, kena juga teman-teman, karena ya tadi selevel mereka pun ternyata kebijakannya pun masih quote on quote dipertanyakan karena mereka fokus pada return ya teman-teman. Jadi ketika ada offering yang risk rewardnya nggak match dalam artian menawarkan yang resikonya rendah tapi returnnya tinggi, nah itu sudah pasti harus ada pertanyaan. Dan bagaimana menanggulanginya? Produk kan banyak banget ya Mas ya. Balik lagi ketika ditawarkan produk ditanyakan underlying asetnya apa? Gitu, apapun produknya gitu kan, kita mungkin sebut robot trading atau misalnya yang umum reksadana. Jadi aset di Indonesia itu sebenarnya aset underlying itu cuman 3 ya Mas ya, saham, obligasi, money market. Dan itu underlying itu tidak akan berlari dari itu gitu. Reksadana itu kan turunannya kan, ada reksadana saham, reksadana obligasi, reksadana money market. Turunannya jadi misalnya reksadana saham, sahamnya apa aja? Kalau nanti produk di luar reksadana, produk X menawarkan return segini resiko rendah. Ini aku invest ke kamu itu kan dalam bentuk produk. Habis itu yuk investasiin kemana, taruh di mana. Underlying-nya harus dikejar dulu. Ketika underlying udah tahu, nah bisa cek underlying itu dengan return yang mereka tawarkan make sense atau enggak. Kalau make sense ya sudah, mungkin itu bisa quote on quote sudah satu step due diligence kita sudah kita kerjakan. Gitu, nanti tinggal ada due diligence ya, providernya, nama besarnya seperti apa, track recordnya seperti apa, itu juga harus dilihat. Tapi yang pasti dari kalau kita fokus di produknya, underlying-nya apa dulu itu harus dikejar. Kalau orang nawarin, wah pokoknya bagus underlying-nya, wah kita nggak bisa disclose, jangan masuk menurut kita, menurut saya ya, gitu. Oke, saya take notes loh Mas. Ini ada satu pertanyaan yang muncul di Instagram juga, menarik ini.
Kak mau tanya sekarang informasi banyak banget katanya Mas Thomas, Mas G. Terus kebiasaan nabung juga belum terbangun banget. Nah ini baiknya produk investasinya apa? Kan tadi kita lagi ngomongin better kalau di breakdown tadi ya, underlying asetnya apa aja. Tapi ini ada pertanyaan yang terkait dengan baiknya produk investasi apa yang lebih baik, langsung beli atau dipupuk dulu ya uangnya baru beli. Mungkin it's about strateginya sama mungkin spesifikasi produk cocoknya ke kalau yang baru masuk tapi tabungannya juga belum kencang-kencang amat, better spesifiknya apa Mas Thomas? Tadi ada dipupuk itu dalam artian dipupuk di saving atau dipupuk di mana? Mungkin kayaknya cicil beli kayaknya seperti gitu ya. Ya memang kalau memang belum banyak in term of income-nya belum banyak pasti kita akan sarankan kan cicil beli ya. Cicil beli dalam artian produk tadi secara general karena masih muda all product unlock secara risk secara general. Tapi balik lagi ke profil masing-masing. Kalau memang mau ngejar return setinggi-tingginya mumpung masih muda langsung mau nyicil di saham tapi quote on quote ada potensi tidak bisa keluar karena pas harganya turun atau misalnya dia butuh fixed income nih dalam artian ada kupon tadi strategi yang untuk ke dana darurat itu juga bisa misalnya masuk ke obligasi kan setiap 6 bulan dapat kupon misalnya mau fokus di investasi habis itu kuponnya strateginya dijadiin dana darurat itu juga bisa. Jadi harus dipelajari fitur-fitur dari produknya. Kalau obligasi kan ada kupon ya 6 bulan. Kalau yang kayak ori, sukuk itu kan 1 bulanan gitu kan. Habis itu kuponnya mau difokuskan ke dana darurat juga bisa. Kalau saham gitu reksadana itu kan blended ya. Jadi tidak ada uang keluar. Tapi which is quote on quote secara rata-rata harusnya lebih optimal. Gitu. Balik ke profil masing-masing sih. Yes. Oke. Jadi balik lagi ke profil masing-masing. Tergantung kayak tadi ya mau returnnya gimana. Tapi tadi bagus sih notesnya sebelum yang pertanyaan dari Mas Rizky juga ada soal kalau jangan sampai Pak Thomas ngomong jangan sampai terlalu fokus sama returnnya aja. Tapi juga risknya diperhatikan ya karena itu yang jadi common mistake-nya. Tapi kalau kemudian ditanya produknya lagi balik lagi sama kebutuhan kita tadi ya. Saya senang sekali sama strategi-strategi baru yang jujur saya juga baru dapat hari ini tadi soal dana darurat mulai gimana terus kemudian tadi soal kuponnya bisa jadi alokasi buat dana daruratnya. Produk juga mungkin kalau tidak salah untuk obligasi ini ada juga yang kemudian lebih liquid. Jadi kalau mau diambil bisa kapan aja. Itu ada salah satu jenisnya ya Mas Thomas ya. Secara prinsip sebenarnya obligasi kalau kita bilang pay and secure kan kita obligasi ada government sama swasta ya. Kalau yang government kan dikeluarkan oleh negara Republik Indonesia, so secara risk harusnya aman. Yes. Selama NKRI berdiri harusnya aman. Karena itu obligasi yang nerbitin Kementerian Keuangan, Ibu Sri kan. Ya itu quote on quote itu adalah aset yang kalau kita bilang dibanding deposito pun in term of risk-nya kita berani banding. Karena kalau deposito kan orang pasti bilang LPS, dijamin gitu kan. Tapi LPS kan sebenarnya 2M only gitu kan. Kalau deposito, kalau obligasi pemerintah kan all yang kalian tempatkan di situ sebenarnya dijamin juga oleh government in term of Kementerian Keuangan gitu. Jadi sebenarnya in term of resikonya aman gitu loh. Nah yang menarik ini mungkin karena BCA salah satu penyelenggara dari acara ini. Nah menarik adalah dari salah satu fitur, kenapa kemudian kita mulai spesifik tanya di produk, karena ini mungkin lebih semakin karena udah kebayang juga strateginya apa, terus abis itu risknya apa, kita ini profil risknya seperti apa. Akhirnya kan kemudian mencari pipanya gitu loh Mas Thomas. Gimana caranya kita menemukan tersebut. Nah ini ada salah satu yang menarik sebetulnya yang berusaha kami highlight salah satunya ini adalah fitur dari Welma My BCA. Nah investasi makin easy mulai dari 10.000 itu yang tadi pagi kita sempat bicarakan ya. Nah Mas Thomas kalau misalnya kemudian dari Mas Thomas dari BCA sendiri apa yang kemudian fitur-fitur unggulan yang kalau bisa dilihat kalau sekarang kan cocoknya banyak dari Gen Z dengan profile risk seperti kita. How do we use it gitu. Kalau kita udah download kita bisa Mas. Kita masuk kita login kita bisa Mas. Gimana biar pas gitu penggunaannya, cara pemilihannya, sesuainya seperti apa yang ditawarkan dari Welma sendiri? Oke, nah Welma ini kan super apps-nya BCA ya. Kalau dulu mungkin BCA mobile banking. Nah ini Welma ini sekarang kita develop akhir-akhir ini sudah fokus juga ke investment teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa memantau dari
tabungan, mau buka deposito, mau beli investasi pun bisa in one apps teman-teman. Jadi one stop solution, produknya apa yang kita jelaskan ada semua, kecuali properti yang nggak bisa. Properti berarti harus ngambil KPR, bukan di aplikasi. Ini financial asetnya, financial asetnya teman-teman. Jadi reksadana ada, obligasi ada. Terus income teman-teman, apakah harus dana besar? Reksadana mulai dari 10.000 teman-teman. Untuk obligasi pemerintah start dari 1 juta. Kalau teman-teman lebih advance lagi, pengen yang bentuknya dalam dolar, itu pun juga ada, Indois namanya obligasi pemerintah, tapi denominasinya dalam dolar, itu juga bisa dari 1.000 teman-teman. Itu teman-teman bisa beli di satu aplikasi kita namanya My BCA, di dalamnya ada menu Welma teman-teman. 10.000. Kalau saya waktu itu jangan masih masuk 100.000. Mas dulu zaman-zaman pas awal-awal masuk dalam ekosistem pasar modal gitu ya. Mau berinvestasi baik di reksadana dan lain-lain masih istilahnya masuknya tidak semurah sekarang. Sebetulnya aksesnya itu jauh lebih mudah dan murah dan menjangkau juga anak-anak muda. Saya rasa sih mungkin kalau sekarang jadi alasan ya kalau misalnya aduh nggak investasi nanti dulu ke Thailand dulu gitu. Gak ada alasan karena kopi kekinian aja nggak semurah ini. Iya kopi kekinian ya. Kopi kekinian 15.000 ke atas ya. Iya. Jadi lebih murah untuk investasi sekarang jatuhnya kayaknya. Jadi alasan lah kalau misalnya investasi jadi nomor 2 atau tidak terpikirkan sama sekali mungkin Betul. itu jadi excuse ya. Tapi saya rasa kalau di sekarang udah melihat bibit-bibit investor unggulan yang ada, ini udah selangkah di depan udah mikirinnya gimana cara manage-nya, pilih produk apa. Suka sekali karena lebih spesifik akhirnya lebih tahu kalau mau tujuannya ke sini ambilnya lebih baik yang apa. Tapi kalau bisa di summarize yang tadi itu adalah bagaimana kita nggak cuma, saya suka sekali poin ini, bagaimana kita nggak cuma fokus sama returnnya aja, tapi kita lihat juga risk yang adanya seperti apa. Kalau kata Mas G tadi mengutip Jack Ma, jadi orang bijak gitu. Orang pintar udah banyak ya Mas G ya, tapi jadi orang bijak. Terakhir sebelum kita tutup diskusi ini, apa yang mau disampaikan mungkin dari Mas G buat sobat-sobat investor yang ada dari IG Live juga, biar masa depannya kayak Mas G nih bisa nikah pakai uang investasi, terus punya tujuan dana pensiunnya, kalau bisa kita biayain anak cucu kita gitu, ngasih gitu. What's your tips Mas G? Jangan tergiur sama para influencer yang self proclaim kalau misalkan Anda dalam waktu 1 tahun bisa mendapatkan 100 miliar. Jangan tergiur karena sekali lagi kekayaan itu maraton, bukanlah sprint. Sesuatu yang didapatkan dalam waktu yang cepat akan hilang dalam waktu yang cepat. Itu aja. Kalau aku tuh itu aja. Karena dari semuanya udah bergizi banget, aku takutnya teman-teman pulang tuh dengan cara yang mana ya tadi terlalu banyak bergizi sekali. Gitu-gitu. Jadi aku pengen ingetin lagi karena banyak banget yang fall, yang terjatuh gara-gara ingin ROI-nya itu cepet, yang pengen gue pengen kaya dalam waktu semalam, gue pengen apalah gitu, capek-capek kerja terus langsung trading tanpa tahu apa-apa, besoknya rungkat kayak gitu kan. Jadi sabar aja. Time is your ally tadi katanya Mas Thomas. Sabar aja. Sabar aja. Mungkin kedepannya kita berharap ya ternyata nanti edukasi dan literasi keuangan itu bisa masuk dalam pendidikan Indonesia. Siapa tahu investor-investor sini jadi pengajar-pengajarnya ya kan untuk generasi sekarang anak-anak juga udah dari kecil sudah diperkenalkan gitu dengan berinvestasi gitu. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Dari Mas Thomas tipsnya apa Mas Thomas, apa yang bisa disampaikan? Oke, share sedikit tentang strategi investasi aja karena tadi Mas G juga sudah sebutkan maraton, setuju dan itu ini teman-teman bisa langsung applicable kan gitu karena dan ini yang saya applicable kan ke diri saya sendiri juga ya akumulasi aset intinya teman-teman. Jadi dengan sudah dipatok akumulasi aset teman-teman itu yang saya rasakan lebih damai lah dalam berinvestasi. Sekian dibeliin, jadi nggak gerusak-gerusuh ya, tidak keburu-buru gitu ya teman-teman. Harus return sekian. Tiap bulan akumulasi aset yang menurut teman-teman sudah dilakukan due diligence ya, menurut teman-teman asetnya sudah tepat buat teman-teman, tiap bulan masuk. Nanti mungkin di awal-awal teman-teman kok nggak dapat apa-apa ya dan agak kesendirian pasti, itu yang saya rasakan. Teman-teman di sekeliling ngobrolin tentang trading, wah ini saham ini cuan, saham ini apa gitu kan naik. Kita cuma diem aja karena kalau strateginya adalah akumulasi aset rata-rata itu akan
gak asik orangnya, dalam artian pembicaraannya itu ya elah, you beli saham itu aja gitu kan, gak asik gitu kan. Sedangkan kalau di komunitas saham, wah saham ini nih lagi digoreng, saham ini tiap hari bisa ganti saham gitu kan. Tapi kalau yang tipikalnya adalah akumulasi, ketemu 5 tahun lagi saham yang kamu beli apa? Sama. Itu 1 nambah 1 jadi 2 atau nambah jadi 3. Jadi nggak asik gitu kalau buat orang gaul. Tapi itu yang saya rasakan sudah berjalan mungkin 5, 6 tahun, 7 tahun itu sudah mungkin akan kelihatan. Dividennya sudah dapat, wah lumayan juga ya gitu. Terus karena kita bertahap, averaging down, harga naik turun, kita bisa masuk pas turun, pas naiknya, waduh compoundingnya kerasa gitu ya teman-teman. Itu aja sih yang tips dari aku untuk strategi investasi. Dan kalau untuk Welma tadi teman-teman kalau mau tahu detailnya ya, nanti teman-teman BCA juga ada di depan, boleh tanya-tanya ya teman-teman. Oke, boleh kasih tepuk tangan untuk 2 narasumber kita, Mas Thomas Betavio SK CFP selaku Deputy Manager Wealth Management BCA dan juga Mas G Pamungkas ini selaku Komika Tanah Air. Boleh kasih tepuk tangan untuk kita semua sekali lagi. Oke, baik, terima kasih. Kita dapat strategi baru, kita dapat insight baru ya hari ini. Personally saya dapat banyak sekali strategi baru hari ini. Dan semoga ini juga jadi insight baru buat rekan-rekan sobat investor. Sebelum kita menutup, kita foto bersama dulu. Mohon izin boleh mungkin Mas G dan Mas Thomas bisa ke depan, ke tengah. Oke, sudah ada kamera? Boleh di sini kali ya? Oke, siap. Mau diabadikan momen ini, mungkin Mas Thomas dan Mas G aja kali ya. Oh ya boleh, baik. Oke. Hah, begitu ya? Baik. Sebuah penawaran. Oke, sebentar kita foto bersama. Gini, Welma. Betul ini ya Welma ya? Oke, betul. Oke. Aman. Miknya, ah ya betul juga ya, terlalu bersemangat ini ya. Karena mau kuis abis ini. Oke, Welma. Ya, silakan berdua untuk 2 narasumber. Oke, boleh kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Thomas dan juga Mas G yang menjadi narasumber kita hari ini. Luar biasa sekali, ada banyak hal-hal yang kita pelajari, yang menarik juga dari penyelenggara. Terima kasih Mas Thomas, terima kasih Mas G. Mas terima kasih, Mas G thank you. Kami persilakan boleh kembali ke tempat, thank you so much. Terima kasih untuk seluruh penyelenggara, namun kalau misalnya menutup acara tanpa kuis itu rasanya kurang plong ya. Jadi kita akan ada kuis, kuisnya siap-siap untuk dijawab karena hadiahnya apa panitia? Bisa di-spill? Ada? Ada ya, ada hadiahnya ya. Oh ada, kunci mobil? Enggak ya, bukan ya. Kalau itu saya ikut bersaing juga kalau itu ya, dengan sepenuh tenaga. Sebentar, saya cari dulu pertanyaannya. Oke, ini dia pertanyaannya. Siap? Pertanyaannya sekitar ada berapa pertanyaan? Ada 3 pertanyaan. Dari kuis ini ada 3 pertanyaan. Seputar ini ya, kemerdekaan NKRI ya. Enggak dong, tentang acara ini dong, beda ya. Oke, ada 3 pertanyaan. Nanti yang siap menjawab, angkat tangan aja kali ya. Terus kita pilih yang paling cepat mungkin, jadi siap-siap kecepatan tangannya. 3 pertanyaan terkait dengan hari ini. Sudah siap? Aduh lemas sekali, kurang. Sudah siap? Nah ini baru 7.000 orangnya terdengar suaranya. Pertanyaan pertama, sebutkan jenis profil resiko investor. Iya Mas Gigun. Sayangnya kalah cepat dengan Mas yang pakai baju putih, boleh silahkan Mas berdiri memperkenalkan nama lalu tunjukkan pada dunia Mas jawaban Anda. Silakan. Nama saya Rizky Prakoso. Mas? Rizky Prakoso, oke. Dari Jakarta Selatan. Oke. Profil risiko ada konservatif, moderat, agresif. Oke, apakah betul Mas Thomas? Secara general betul, boleh kasih tepuk tangan. Thank you Mas. Kita dapat 1 pemenang kita, langsung serah terima ya. Perlu ke depan? Nanti bareng-bareng ya 3-3-nya ya. Oh langsung, oke. Langsung ya, sip. Baik, kalau begitu pertanyaan kedua. Siap-siap. Pada menit keberapa? Enggak dong.
Udah takut. Pada menit keberapa Mas G menyebutkan Coach Jack Ma. Enggak, itu terlalu sulit ya. Pertanyaan yang kedua. Kita bisa investasi apa saja melalui fitur Welma My BCA. Mas cepet banget Mas. Nggak ada yang menandingi, silahkan Mas. Cepet banget. Reksadana. Mas nama dulu Mas, punten. Oh ya sorry. Nama, Semangat, nggak kemana-mana kok Oke. hadiahnya. nama saya Genta dari Jakarta Utara. Genta, oke. Mas Ada Genta. reksadana, obligasi, bisa juga deposito. Dikonfirmasi Mas Thomas betul, luar biasa cakep. Thank you Mas Genta. Pertanyaan ketiga, pertanyaan terakhir. Aduh, ini mah, wow, ini lebih dari mudah ya. Ini luar biasa. Siap-siap ya, saya yakin semuanya pasti tahu. Jadi siapin tangan dulu aja, mikirnya belakangan. Gak apa-apa. Berapa nominal untuk memulai investasi reksadana di Welma My BCA? Tuh sampai belibet ngomongnya. Ulang ya, ulang. Oke, ulang. Katanya selesaikan dulu pertanyaannya, baru selesaikan dulu acaranya? Enggak, pertanyaannya. Berapa nominal minimal untuk memulai investasi reksadana di Welma My BCA? Silakan. Tim panitia deh, kalau aku nanti memicu keributan warga. Oh yang di depan? Oke silakan. Mbak boleh perkenalan namanya? Perkenalkan nama saya Fitia dari Jaksel. Mbak Fitia dari Jakarta Selatan. Iya jawabannya? 10.000 $10.000? rupiah. Rupiah, oke betul ya Mas Thomas. Bukan $10.000 ya, agak sulit ya $10.000 ya. $10.000, boleh kasih tepuk tangan untuk 3 penjawab kuis kita hari ini. Nah, oke. Mungkin kalau udah menang nggak diabadikan kurang, boleh maju ke depan. Tadi pemenang kita Mas Genta, Ibu Fitia, Mas Rizky ya. Mas Rizky boleh maju ke depan, silahkan kita foto bersama dengan hadiahnya yang sudah diterima. Bukti sudah terima? Ayo Mas jangan malu-malu nggak apa-apa. Kita foto bersama, oke boleh diabadikan dari sesi dokumentasi. Oke, iya boleh, mau sambil Welma juga boleh ya sama tangannya ya tadi. Agak sulit ya begini, nah saya pegang, nah siap. Oke 3, 2, 1 senyum bahagia penarik jodohnya mana Mas Mbak? Oke, boleh kasih tepuk tangan untuk pemenang kita. Ya itu dia akhir dari acara ini, berakhir sudah kuisnya, berakhir juga acaranya. Kalau tadi dibuka dengan pantun, kita tutup dengan pantun ya. Diminta cakepnya bisa, yang semangat silahkan paru-parunya disiapkan, dikembang-kempiskan untuk ngomong cakep sekuat tenaga. Oke, jalan-jalan ke Surabaya. Tidak lupa membeli jenang ketan. Semoga bermanfaat untuk semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Keisha 7 pamit undur diri. Sampai bertemu di Money Maker Talk selanjutnya. Thank you Mas Gen, thank you Mas Thomas. Kita foto bersama di depan kali ya. Boleh kita undang sobat-sobat, boleh IDX foto. Channel sebagai Oh official duduk di sini channel ya. pasar Oke modal boleh. Indonesia. Berarti Membawa kami informasi mengundang terkini, fotografernya yang ke analisis depan. mendalam, menjadi referensi Fotografernya yang ke untuk depan bisnis ya. dan investasi. Mas G di depan sama Mas Thomas di depan ya. IDX Channel dapat disaksikan oke. melalui berbagai saluran TV berbayar. Bola dunia IDX-nya. Boleh maju silakan. Iya. Di sebelahnya Dan Mas G, juga sebelahnya hadir Mas dalam Thomas berbagai platform silakan. informasi. Semakin dekat dengan masyarakat dengan berbagai program unggulan dan konten eksklusif. Sebelum Menampilkan kita beragam makan informasi siang, mari bisnis kita berfoto menarik bersama, yang disajikan tenang. bersama narasumber yang kompeten di bidangnya. Oke, ambil posisi. Posisi di level berapa? Bukan ya. IDX Channel, your trustworthy and Posisi di level investment 7.000. Atau juga mau di bawah aja. 1, 2. Welma WW-nya, Mari jari-jari Welmanya. 1. Oke. Gaya apa lagi kita? Cuan. Cuan sobat investor ya cuan. Sambil ngomong cuan ya. Oke, 3, 2, 1 cuan ya. Cuan. Boleh kasih tepuk tangan. Thank you so much. Ada makan siang, sobat-sobat investor boleh silahkan dinikmati makan siang yang sudah ada. Kalau mau foto sama Mas Thomas sama Mas G,
Wes boleh. Jangan langsung pulang dulu karena ada makan siang. Kami persilahkan sobat-sobat investor bisa menikmati makan siangnya. Terima kasih.